Selamat pagi semuanya. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Semangat ya. Oke. Saya Pagi, Ci. Halo, selamat pagi semuanya. Ya. Pagi. Ini di Sabtu yang ceria ini saya percaya Anda semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu, tentu saja ya. Nah, rekan-rekan sekalian, sudah Anda kontak rekan-rekannya? Jangan lupa ya, jangan sampai nanti tim Anda ketinggalan informasi yang menarik dari sesi ini. Nah, saya melihat wajah-wajah yang luar biasa ya di grup ini ya. Wajah-wajah bersinar seperti seorang royal crown. Ada amin? Nah, gitu ya. Oke, rekan-rekan sekalian, ini orang-orang hebat ini. Semangat semua mau belajar ya, bagaimana menjadi sukses. Goreng selesai semua. Iya. Sore. Ya. Hah? Ya. Iya. Oke, buat rekan-rekan sekalian, ya, jangan bingung ya. Kalau saya menyapanya dengan selamat pagi, ini rasanya Cerosita salah jam ini ya. Kok sudah jam 2 panggilnya selamat pagi gitu ya. Oke, buat teman-teman yang baru, Anda tidak salah Zoom meeting ya, Anda tidak salah waktu karena di kesempatan kali ini kita itu akan belajar bersama orang-orang hebat. Dan perlu Anda ketahui bahwa di HDI kita selalu mengucapkan selamat pagi kapanpun, dimanapun. Supaya kita tetap bersemangat seperti ketika bangun di pagi hari. Jadi, kalau saya bilang selamat pagi, teman-teman boleh ya, mau ngerespon lewat suara boleh, mau ngerespon lewat chat boleh. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, teman-teman langsung bilang pagi, 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 yes, boleh? Mana semangatnya nih? Ayo, selamat pagi semuanya. Pagi, 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 yes, ya, boleh ya minta tepuk tangan virtual untuk Anda orang-orang luar biasa di grup ini. Oke, luar biasa. Oke, rekan-rekan sekalian, ya, ini di acara hari ini semua pada excited banget ya, penasaran. Memang ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu karena beberapa rekan-rekan itu mengalami hari ini kan harus work from home. Yang dulunya kalau kita prospek ketemu orang itu kan harus ketemu darat gitu ya. Nah, tapi karena kondisi pandemi ini tidak memungkinkan. Nah, jadi hari ini ada banyak sekali teman-teman ya yang mereka melek digital, mereka itu malah di kondisi ini malah cepat banget perkembangannya dengan bisnis HDI. Nah, di kesempatan ini kita akan belajar bersama orang-orang yang luar biasa ini, yang dimana kita akan langsung diajari secara praktek. Nah, menarik bukan? Ya, jadi rekan-rekan sekalian, jangan sampai kita ketinggalan sesi yang menarik ini. Siapkan catatan Anda ya, fokuskan pada sesi yang menarik ini karena ini ditunggu-tunggu loh. Semua pada minta loh karena ketiga narasumber nanti yang akan berbagi kepada kita, ini mereka-mereka ini adalah mereka yang hari ini sudah membuktikan keberhasilan mereka melalui dunia digital ini. Penasaran kan? Ya, dan mereka akan membagikannya secara simpel banget sehingga orang seperti saya ini ya, saya juga bisa melakukannya. Gitu ya. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, penasaran kan? Ya, makanya harus ikut dari awal sampai akhir ya, karena acara ini akan sangat menarik sekali ya. Saya sendiri aja sudah penasaran dan tidak sabar. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, kebetulan di acara ini akan ada 2 narasumber dan 1 moderator yang luar biasa ya, yang dimana kalau buat saya seorang moderator yang hari ini akan saya perkenalkan beliau. Saya sangat salut sekali dengan beliau ini. Saya suka menyebut beliau ini adalah sebagai seorang crazy rich millennial gitu ya. Karena luar biasa di usia beliau yang belum sampai 30, beliau hari ini telah memiliki penghasilan di atas 3 digit. Per bulan loh, keren banget nggak sih? Dari bisnis HDI tentu saja ya. Nah, hari ini beliau adalah seorang anak muda yang humble banget dan yang sangat disayangi dan dihormati oleh semua rekan kerjanya. Dan beliau juga adalah seorang founder dari Millennialpreneur, founder dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Rekan-rekan, izinkan saya memanggil sosok yang luar biasa ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan digital Executive Crown Indonesia, Julianus Anugrah Lauli. Silakan. Halo, selamat pagi, Cerosita, dan selamat pagi semuanya. Pagi, Pak Yul, silakan. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya, buat Cerosita. Berikan aplaus yang sangat meriah dulu buat Ibu Rosita, MC yang sangat luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Oke,
Nah, rekan-rekan semuanya, untuk acara kita pada kesempatan hari ini yaitu Talkshow Prospecting Digital. Saya akan memandu acara dari awal sampai akhir. Dan saya mengajak rekan-rekan semuanya, dimanapun saat ini berada, saya juga mau nyapa dulu. Selamat pagi semuanya Indonesia. Ini kalau boleh di-chat ya, ini berasal dari mana aja? Ini sekitar 309 ya. 309 orang dari seluruh Indonesia ya. Mungkin ada dari Papua atau dari Aceh atau di mana saja ya. Oke, dari Surabaya. Oke. Baik ya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang ya tentang prospecting digital dan saya tidak sendiri rekan-rekan karena saya akan ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa sekali pada kesempatan hari ini. Dan sebelum saya panggil narasumber, sesuai dengan judul materi kita hari ini yaitu prospecting digital. Ya, nah saya akan panggilkan aja karena saya rasa ini teman-teman juga penasaran banget ya siapakah narasumber yang dua orang ini dan apa saja yang akan mereka bagikan. Kan bulan lalu mereka juga bagikan tentang prospecting digital, tapi kali ini pasti akan lebih menarik karena saya akan kupas lebih banyak lagi ya. Nah, untuk pembicara pertama kita atau narasumber pertama kita pada kesempatan hari ini adalah sosok yang sangat luar biasa sekali. Di mana saya kenal beliau belum setahun ya sudah mencetak sejarah yang sangat luar biasa sekali, seorang Star Crown Indonesia ya. Boleh sekalian nanti multimedianya ditampilkan ya profil beliau, siapakah beliau ini yang hari ini bisa disebut sebagai history maker ya. History maker kita sebut namanya Gadis atau Kak Jihan ya. Dan hari ini pendapatan beliau itu di atas 3 digit Bapak Ibu. Nah, Star Crown Indonesia dan juga seorang royalty winner XBI dan juga merupakan founder dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Saya minta tepuk tangan Anda ya untuk menyambut Kak Gadis. Ya, boleh ya tepuk tangan virtualnya. Silakan Kak Gadis. Halo, selamat pagi. Halo pagi, Ko Joel. Weh, apa kabarnya pagi ini? Oh, luar biasa. Sehat Luar banget. biasa ya. Iya, Oke, luar biasa. oke. Ya, ya. Iya, Nah, kok. masih ada lagi ya? Oh ya, teman-teman ini suaranya agak mantul Iya, ya. Agak oke. mantul ya. Di sini Oke. jelas Nah, ini kok. Di sini jelas. oh dia jelas ya. Oke. Nah, satu lagi teman-teman yang akan saya panggilkan narasumber yang sangat luar biasa dan yang menariknya ini bukan dari kota Jakarta, bukan dari kota Surabaya, tapi kota yang sangat jauh ya. Kemarin sempat ngobrol sama beliau, ternyata selama 2 tahun tidak pernah pergi ke kota. Ini keren banget ya. Siapa beliau? Atas nama Winda Dwi Julianti Pratiwi ya. Beliau ini join Mei 2020 dan hari ini peringkat beliau Star Day Indonesia tercepat dan juga seorang ibu rumah tangga. Dan yang paling menarik Bapak Ibu, kita lihat bahwa beliau tinggal di Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Nah, kira-kira ada yang tahu itu Kerinci di mana? Ya, nah Kerinci itu adalah di salah satu ya pulau Sumatera yang itu sangat jauh sekali. Nah, nanti beliau akan sharingkan ya Provinsi Jambi, ya betul. Dan beliau ini juga merupakan salah satu founder dari SMA Selamat Pagi Indonesia. Ya, saya pinjam tepuk tangan Anda semuanya untuk menyambut Ibu Winda Dwi Julianti. Halo, selamat Oke. pagi Kak Joel, selamat pagi Mbak Gadis. Halo. Pagi, Mbak Winda. Selamat pagi, Kak Winda. Oke, nah pada kesempatan hari ini ya rekan-rekan ada narasumber yang sangat luar biasa, ada 2 orang ya. Tapi sebelum saya masuk ke materinya, ya saya akan korek semuanya bagaimana mereka tuh membangun bisnis di era digital saat ini. Dan saya mau tanya dulu sama teman-teman semuanya, kira-kira sudah belum untuk mendengarkan sesi yang sangat luar biasa pada kesempatan hari ini? Kalau sudah siap, tolong di chat siap gitu ya, siapin catatannya juga dan lambaikan tangannya.
Oke, siap ya. Oke. Oke, let's go. Nah, baik. Pada kesempatan hari ini ya, saya korek dulu dari seorang Jihan gitu ya, atau Kak Gadis. Ya, ngomong-ngomong kemarin Kak Gadis, saya mau pengen tahu ya, ini joinnya tahun berapa? Tahun 2020 ya? Iya benar, tahun 2020 Halo? kok. Bulan Tahun April. 2020, bulan April tahun 2020. Berarti perkiraan sekitar 9 bulan ya udah bergabung di HDI ya? Ya, 9 apa ini 8 sampai bulan. 10 bulan ya? Jalan 9. Iya, benar 8 kok. bulan, ya. Ya, 8 bulan ya sudah bergabung di bisnis HDI. Nah, yang paling menariknya rekan-rekan, hari ini Kak Gadis ini punya pendapatan yang sangat besar di atas 200 juta rupiah. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak seperti Kak Gadis? Ada yang mau? Karena hari ini nanti beliau akan kasih tips ke Anda bagaimana caranya mendapat pendapatan di atas 200 juta. Oke, semuanya mau ya? Oke, nah ini sangat menarik sekali. Ya, kemudian yang kedua Kak Winda. Nah, Kak Winda boleh cerita dulu nggak Kak Winda? Kemarin kan kita ngobrol-ngobrol ya, bahwa Kak Winda ini tinggal di Kerinci. Kerinci ini boleh nggak di-share-kan ke teman-teman semuanya? Karena di sini kan banyak yang tinggal di Jakarta, di kota-kota besar gitu ya. Kira-kira selama beberapa tahun terakhir ini pernah ke kota nggak ya Kak? Iya kok, kalau di Kerinci sendiri sebenarnya ada kota kecilnya, kota kecil, kota singgah gitu, namanya Sungai Penuh. Tapi kalau kota besarnya jauh kok. Kalau ke Padang aja kita 6-7 jam. Kalau ke Jambi, kota Jambinya kita 10 jam gitu kok. Jadi selama 2 tahun ini emang karena juga COVID kan, jadi kita stay-nya di kebun gitu. Oke, stay-nya di kebun Bapak Ibu ya. Jadi bagi Anda hari ini yang tinggal di kota Jakarta atau dimanapun, contohnya Surabaya, kota-kota besar, saya juga percaya satu hal bahwa Anda pun bisa seperti Kak Winda ya. Kalau seorang Kak Winda pun bisa, pasti teman-teman juga jauh lebih bisa ya. Nah, pada kesempatan hari ini ya, prospecting digital, prospecting digital ya, kita ketahui bahwa yang namanya prospecting itu udah menggunakan yang namanya dunia digital marketing ya. Nah, dan kita terlebih dahulu juga harus mengetahui bahwa apa sih itu yang namanya digital marketing. Nah, sebelum nanti saya korek semuanya, bagaimana tipsnya, saya akan jelaskan ke Anda semuanya dulu. Digital marketing atau kita sebut dengan yang namanya pemasaran digital ini suatu rangkaian atau pemasaran dengan kita melakukan atau menggunakan namanya alat-alat elektronik dengan berbagai taktik marketing, ya baik itu kita melakukan direct prospecting atau active prospecting ya, baik dan kita menghabiskan waktu kita secara online. Nah, di era new normal hari ini Bapak Ibu, dunia digital marketing sangatlah untuk membuat bisnis kita semakin besar sampai hari ini. Dan Kak Gadis sama Kak Winda hari ini, mereka bisa punya income besar, mereka bisa punya jaringan besar karena hanya memanfaatkan dunia digital marketing. Medsos at unlimited market. Nah, saya langsung aja ya, saya tanyakan sama narasumber yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Saya mau pengen tanya ya dari Kak Gadis, nanti baru juga nanti Kak Winda ya. Kira-kira ya Kak Winda sama Kak Gadis, langkah-langkah apa saja sih yang pertama kita lakukan sebelum kita melakukan digital prospecting? Boleh nggak share ke teman-teman semuanya? Karena saya lihat kan banyak dari mereka ini bilang bahwa yang bisa punya bisnis dan dari HDI di dunia digital marketing adalah mereka yang punya follower yang banyak, yang di atas 10.000, di atas 8.000, kan di atas 20.000. Nah, saya mau pengen tahu, kira-kira kalau kita punya follower cuma 1.000, bisa nggak sukses di HDI? Gitu. Nah, silakan. Siapa? Mungkin dari Kak Gadis dulu ya. Oke. Ya, makasih kok. Jadi itu pertanyaannya memang pertanyaan semua orang gitu ya, kok ya. Karena saya ngerasain sendiri gitu. Sekarang ini kalau misalnya kita itu lagi prospek ya, pasti orang-orang tuh bilang kayak gini, iya Gadis kan enak followersnya banyak gitu ya, sampai berapa gitu ya, sampai 1.000. Padahal kalau misalnya saya bisa ngomong ya, ini suaranya apa mantul ya?
Iya, boleh multimedia ini suaranya agak mantul. Oke. Oke, Bapak Ibu, aman mohon ya? maaf Di kalau sini aja ini mungkin. ya kalau yang namanya online ini ya. Kalau Oke. ya videonya. Iya. Coba. Oke, silakan lanjut Kak. Oke, iya jadi banyak gadis banyak. Padahal saya tuh banyak banget punya kerja. Yang followersnya itu gak banyak, tapi tidak bisa menghasilkan itu berjuta-juta, bahkan puluhan juta ya. Kayak nanti Mbak Winda sendiri aja gitu ya. Ini kan rekan kerja saya nih Mbak Winda. Beruntungnya saya bisa ketemu sama rekan kerja saya yang satu ini. Itu followersnya gak banyak. Padahal semenjak di HDI, followersnya makin nambah ya Mbak Winda. Nah, jadi saya juga bakalan kasih tahu nih sebenarnya gimana cara prospek digital ya. Awalnya itu yang pasti kita harus punya sebuah media sosial. Gitu. Karena saya jujur aja, selain saya melakukan yang namanya direct prospecting, apa nih direct prospecting ya? Jadi sebenarnya di digital ini kita punya yang namanya active prospecting dan juga direct prospecting. Nah, kalau misalnya active prospecting itu lebih ke saya langsung cerita ke media sosial yang namanya Instagram ya. Karena memang saya memakai Instagram itu sebagai alat saya untuk bisa prospecting digital nih. Nah, jadi waktu saya cerita, ini udah banyak sih saya cerita ke berbagai rekan kerja saya, mereka memang benar-benar melakukan dan bisa gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di sini, coba lihat dulu nih gimana media sosialnya, kayak gitu ya, khususnya Instagram. Jadi kalau si active prospecting ini di khususnya Instagram, coba kita lihat dulu profil kita. Nah, profil kita ini gimana nih? Misalnya dari fotonya sendiri, apa udah benar-benar tuh menunjukkan kalau kita adalah seseorang yang bisa dipercaya gitu ya. Karena kan banyak juga, emang kita distributor HDI misalnya gitu kan, atau kita jualan yang namanya itu produk-produk HDI. Tapi dari profile picture kita buat bukan muka kita sendiri gitu ya, tapi lebih ke misalnya gambar itu madu gitu, ataupun foto-foto yang bukan menggambarkan diri kita sendiri. Sementara kalau menurut pengalaman saya, semenjak saya memasang foto yang benar-benar itu ya kalau bisa dibilang profesional ya, saya memasang foto profil itu yang benar-benar menarik gitu. Orang percaya nih kalau misalnya saya distributor gitu ya, bukan cuman sekedar penjual online biasa juga. Kalau misalnya memasang profil picture yang nggak sesuai dengan apa yang dia jual juga, jadinya nanti orang makin nggak percaya atau kurang percaya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari active prospecting sendiri, kita benerin dulu profile picture-nya. Kok Joel, apa boleh nih kalau misalnya saya ngajak nih teman-teman yang ada di sini, kalau misalnya udah punya yang namanya Instagram, sekarang juga bisa dipilih-pilih. Kira-kira profile picture-nya kalau belum menarik, bisa diganti sekarang juga gitu. Boleh nggak nih kira-kira Kak Joel? Iya, betul. Betul banget ya. Jadi tadi Kak Gati sharing bahwa kita harus punya namanya medsos dulu ya, minimal Instagram, supaya kita juga bisa melakukan namanya prospecting. Nah, bagi rekan-rekan semuanya, saya mengajak Anda ya seperti yang diajak oleh Kak Gadis ya, sama-sama ayo diperbarui dulu akun Instagramnya, karena hari ini kita tuh langsung praktek teman-teman. Oh kan? Karena ini benar. Contoh. Iya, oke. Ya, sambil kita ngobrol-ngobrol aja ya, Kak Gadis mungkin nanti bisa membantu teman-teman untuk ganti profilnya. Tapi sebelumnya saya mau tanya ke teman-teman semuanya, ini semuanya udah punya akun Instagram belum ya? Gitu. Nah, kalau udah punya akun Instagram berarti gampang banget. Bagaimana? Oh, udah punya ya. Oke, nah boleh Kak Gadis bantu teman-teman untuk ganti profilnya dulu, apa aja yang perlu diperhatikan dari profil kita dulu ya. Iya, jadi kalau saya boleh ini ya pandu ya. Jadi teman-teman dan rekan-rekan semua yang ada di sini boleh banget nih buka
Instagramnya, terus bisa klik tuh ya yang bulat yang ada fotonya itu. Nah, kita ganti sama kira-kira foto kita yang terbaik selama ini tuh yang mana gitu. Nggak apa-apa kira-kira kalau misalnya agak diedit gitu ya, mukanya jadi nggak apa-apa. Yang penting orang tuh tertarik ya melihat Instagram kita. Yang penting itu adalah menggambarkan kalau branding diri kita ini benar-benar bisa dipercaya oleh orang lain. Kayak dari picture sendiri aja itu bisa ini ya dilihat gitu ya sama orang yang mungkin bakalan mau membeli ataupun melihat-lihat gitu. Oh, ini kayaknya benar-benar nih HDI kayak gitu. Apa suara saya putus-putus ya Ko Jual? Suaranya sih enggak jelas. Cuman agak ini ya, mantul ya. Agak delay nggak sih, Ko? Iya, jadi saya lanjutin aja. Oke, teman-teman, mohon maaf ya. Juga saya mau bilang kenapa. Oke. Ya, silakan. Ya, jadi kenapa Instagram gitu ya? Oke, silakan Kak Gadis dilanjutkan. Oke. Iya, jadi kenapa Instagram? Karena menurut saya Instagram itu adalah media sosial yang sekarang itu banyak pakai orang gitu ya. Dan juga Instagram itu tidak berbayar sama sekali. Jadi kita mau download juga bayar ya, mau itu di App Store ataupun di Play Store. Dan juga mudah digunakan nih. Salah satunya tadi kayak kita bisa merubah profile picture kita gitu ya. Terus kita bisa membuat kegiatan yang kita lakukan khususnya di HDI sendiri itu nanti kita posting gitu ya di Instastory namanya. Mungkin rekan-rekan kalau misalnya masih ada nih yang belum sering posting kegiatan yang sekarang boleh posting kegiatannya di Instastory karena itu mudah banget caranya. Misalnya kita dengan sekarang nih lagi ikut Zoom ini gitu ya. Kita posting di Instastory itu bisa mengajak orang itu untuk penasaran. Wah, ternyata di HDI sendiri bukan cuman seperti jualan-jualan kayak pada umumnya ya, gitu ya. Misalnya seperti jualan online, tapi pun dibimbing juga gitu. Cara misalnya kita sistemnya, salah satunya adalah untuk seperti ini gitu ya. Kita benar-benar di training, kita diajarkan kita menjalankan bisnis HDI dengan mudah gitu, dibantu oleh mentor-mentornya. Jadi Instastory juga dipergunakan. Kayak gitu sih, kalau jual paling mungkin kalau Mbak Winda ada penambahan nih, boleh banget. Iya, boleh dari Kak Winda mungkin ada tambahan ya, apa sih yang perlu diperbarui. Nah, tapi ngomong-ngomong gini ya, ini kan Kak Gadis kalau akun Instagramnya kan, ini followernya kira-kira berapa ya Kak Gadis ya, akun followernya? Oh iya, jadi jujur ya kok, dulu itu followers saya sendiri itu kemarin tuh 46.000 gitu ya. Itu pun waktu awal bergabung di HDI. Iya, 46.000 tuh awal bergabung di HDI dan itu berkurang terus kok. Berkurang waktu bulan April itu kan saya posting nih gitu kan. Mungkin postingan saya tuh nggak menarik. Jadi kayak profile picture saya juga nggak saya ganti sedemikian rupa gitu ya. Ya biasa-biasa aja gitu. Terus saya posting di Instastory itu cuman promo-promonya aja gitu, nggak ada edukasinya gitu ya tentang produk-produknya. Dan sampai saat ini gitu ya udah berbulan-bulan malah sekarang jadi nambah followersnya gitu. Jadi 48.000 sekarang. Oke. Berapa? 46.000? 48.000 ya. Oh, 48.000. Oke. 48.000. Oke, teman-teman mungkin bilang gini ya. Oh, ini kalau Kak Gadis 48.000 ya pantaslah dia punya income hari ini 200 juta lebih dan punya jaringan besar terus star crowd. Oke, sekarang saya mau tanya dari Kak Winda, kira-kira dari Kak Winda sendiri itu followernya kira-kira berapa ya, Kak Winda? Gadis, percayalah. Halo? Bahkan pertama join cuman 3.120. Sekarang sudah 4.320. Oke, teman-teman tolong dicatat ya. Followernya Kak Winda 3.120. Jadi kalau Anda hari ini punya follower yang di bawah 10K, kita harus belajar dari Kak Winda. Oke, silakan Kak Winda.
Ya, kok makasih ke gadis tadi ya. Media sosial ini kan adalah dunia yang sangat tidak terbatas gitu. Bahkan dari manapun bisa kita gapai dan bisa kita kenal gitu. Asalkan sesuatunya itu media sosial kita itu semenarik mungkin. Jadi kalau bisa pada saat kita membuat story, pastikan digunakan di waktu-waktu yang bisa punya waktu-waktu tersendiri nih, biar bisa dilihat orang dan diingat sama orang, dan kalau bisa buat juga sesuatu hal yang menarik. Jadi contohnya kayak kita mau review suatu produk, kita harus antusias nih kok kalau kita memang mau buat sendiri gitu videonya gitu. Kalau bisa kita harus antusias. Jangan kita memperkenalkan suatu produk, oke, ini cover honey ya, yang ini Trimi. Ya pasti orang juga nggak akan, kandungan airnya cuma 17% loh, dan bahkan bisa membantu banyak usia mulai dari yang bayi sampai lansia. Gitu kan membuat orang jadi, oh ternyata mengedukasi itu bukan hanya gambar aja, tapi bisa langsung kita komunikasiin via Instastory atau via foto, tapi semenarik mungkin. Gitu sih kok, dan itu benar banget yang dibilang Mbak Gadis tadi. Oke, nah ini teman-teman kita sudah dengarkan tips yang menurut saya ini tips dasar, tapi ini kalau benar-benar diterapkan pada saat kita tuh menjalankan bisnis, karena orang tuh akan melihat paling pertama adalah profilnya kita. Ya, kita nge-prospek mereka, kita mau ngajak mereka untuk berbisnis. Hal yang pertama mereka pasti akan dulu, siapa ya pembicaranya? Atau siapa yang mengajak saya? Gitu ya, siapa yang mengajak saya untuk berbisnis? Nah, ini hal yang paling penting banget. Kalau bisa pasti harus lebih profesional. Nah, nanti teman-teman bisa belajar. Saya dulu juga belajar banyak hal pada saat awal-awal merintis ya namanya ini ya di dunia digital marketing. Hal yang pertama yang saya ubah adalah profile. Ya, mulai harus punya foto profile yang berbeda dari yang lain. Nggak perlu yang alay. Kalau bisa kita menggunakan jas itu lebih baik. Kita kelihatan profesional. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya ada biodatanya. Usahakan ada biodatanya supaya tuh orang tahu ya bahwa kita ini punya bisnis gitu ya, dan kita ini founder dari sekolah sarjana Indonesia. Ya, jadi orang ini akan menarik perhatian para customer atau calon prospeknya kita untuk penasaran. Nah, itu adalah tujuan yang paling utama kita itu membuat yang namanya profile. Nah, saya harap dari teman-teman semuanya, dari sharing dari Kak Gadis, Kak Winda, teman-teman juga sudah bisa melakukan yang namanya perubahan yang namanya profile, ya, data dan lain-lain. Nah, ini teman-teman sudah ganti semua profilnya untuk lebih profesional. Ya, saya harap udah pada ganti semuanya ya, karena kita akan lanjut lagi dengan yang berikutnya. Nah, tapi hal yang paling penting gini rekan-rekan, prospecting itu tidak sama dengan yang namanya broadcast ya. Jadi jangan disamakan, ya. Jangan pernah disamakan. Prospecting tidak sama dengan namanya broadcast. Karena seringkali terjadi yang dilakukan oleh banyak orang, pokoknya asal mau broadcast gitu ya, diminta apply untuk broadcast. Oh, ini saya sudah melakukan namanya prospecting. Ya, prospecting ini sebenarnya baru langkah awal. Ya, baru langkah awal untuk kita itu membangun bisnis. Nah, kemudian yang berikutnya nih buat Kak Gadis dan Kak Winda. Kita tadi kan sudah sharing ya langkah-langkah utama untuk menjalankan bisnis ini di dunia digital marketing. Nah, kita kan kenal ya di dunia digital ini yang namanya prospecting ya. Ada yang namanya active prospect dan juga ada yang namanya direct prospecting. Nah, kira-kira bisa nggak dijelaskan ke teman-teman semua sekalian contoh ya, sekalian contoh di dunia digital marketing ini active prospecting khususnya Instagram dan direct prospecting itu seperti apa? Oke, wow. Oke, mungkin dari Kak Gadis. Ya, benar. Ya, jadi tadi ya kita tuh ada active prospecting dan juga direct prospecting gitu kok. Jadi kalau misalnya teman-teman nih rekan-rekan yang ada di sini masih bingung ya, kira-kira active prospecting dan direct prospecting itu apa sebenarnya? Nah, jadi juga tampil di story.
nanti kita bisa taruh ke highlight. Nah, jadi di Instagram sendiri itu ada yang namanya highlight di Instagram. Nah, itu letaknya di mana? Nanti saya kasih contoh juga ya. Tapi ini saya mau kasih tahu dulu kalau active prospecting itu adalah gimana caranya kita benar-benar tuh membuat nantinya branding Instagram profil kita ataupun di mungkin teman-teman harusnya rekan-rekan di sini udah langsung diubah ya tadi ya profile picture-nya, dan juga kita mengedifikasi produk perusahaan bahkan diri kita sendiri juga nih kayak gitu. Nah, edifikasi produk ini seperti kita memberikan edukasi ke orang-orang kalau ternyata madu kita misalnya beda banget sama madu-madu yang lain gitu. Jadi kita buat fitur Instagram. Nanti rekan-rekan bisa lihat ya fitur-fiturnya, cara di mana nih ada highlight. Itu sebenarnya gampang banget ya, dari home tinggal kita geser aja ke kanan itu udah langsung bisa buat yang namanya itu Instastory. Nah, Instastory itu nanti ada pilihannya mau kita taruh di highlight, bahkan itu bisa kita klasifikasikan gitu highlightnya. Mau itu dia tentang misalnya langsung marketing yang bergerak di bidang kesehatan. Jadi kita kasih tahu sejarahnya, sejarah perusahaan, udah berdiri dari tahun berapa, kayak gitu kan. Terus perusahaan ini benar-benar itu profesional gitu, bukan perusahaan yang cuma 1-2 tahun berdiri. Terus udah kita kasih tahu ke orang-orang semua ya ini bagus nih perusahaannya tanpa perlu ada Instagram kita tadi, Instagram pribadi kita. Dan saya itu sangat menganjurkan untuk teman-teman di sini buatlah di Instagram pribadi kita. Jadi memang orangnya gitu ya, bukan kita buat Instagram baru lagi terus kita buat gitu ya kayak misalnya tuh apa ya Instagram baru lagi terus kayak jualan gitu, jualan online. Enggak, di sini kita memang kitanya sendiri nih. Oh, ternyata cara kita supaya bisa dipercaya oleh orang adalah dari kita membuat hal-hal seperti ini gitu. Jadi dari orangnya sendiri, misalnya kita setiap harinya baca buku, kan kita di sini benar-benar tuh dikasih tahu gimana cara supaya cepet ngomong yang bagus gitu ya. Terus kita bisa dapat ilmu-ilmu, terus kita direkomendasiin buku-buku loh teman-teman sini. Misalnya sekarang hobi baru, aduh baca buku nih, baca buku multi-level marketing yang gimana caranya supaya cepat dapat prospekan gitu. Jadi kan orang bertanya-tanya gitu ya, orang penasaran. Wah ternyata ini beda sama MLM lain gitu ya. Jadi daya tarik kita itu adalah di situ, benar-benar kita yang membuat kita menjadi lebih dilihat orang masing-masing temanya. Jadi di sini ya kayak Kak Joel, mungkin Mbak Winda juga udah beberapa kali buat yang namanya IG Live ini, dan benar-benar ini menarik orang-orang untuk jadi lebih paham kalau ternyata ini bukan sekedar jual-jualan aja nih di HDI. Nah, IG Live ini mengedukasi orang juga gitu ya, orang-orang khususnya di media sosial, Instagram itu kita langsung broadcast gitu. Jadi kita live gitu di Instagram seperti sekarang ini, tapi di Instagram nanti kita cerita ya apa aja yang mau kita bahas sesuai dengan temanya. Nah, itu kan adalah active prospecting yang kita bisa buat gitu di media sosial kita, khususnya Instagram. Bahkan nih teman-teman, rekan-rekan di sini kalau misalnya ada yang mau buat giveaway, ini juga lagi hits banget ya. Juga jadi cari tahu, belajar gitu ya. Belajar gimana caranya, kalau misalnya nanti, misalnya ini, ikut Zoom ini, saya bakal kasih giveaway gitu ya buat orang-orang yang benar-benar ngikutin acara ini dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi kita kayak buat sayembara gitu ya, atau kita buat sebuah acara ataupun seperti kuis gitu. Nanti setelah acara ini
kita suruh kita buat hidup tuh Instagram kita. Jadi bukan cuma sekedar posting-posting yang nggak penting, kayak kita misalnya posting-posting kita lagi marah gitu ya, atau lagi sedih, atau kita lagi nggak suka sama orang lain, kita posting gitu Instagram ya, di Instastory. Mending kita posting aja hal-hal yang positif, yang menarik. Nah, mungkin kayak direct prospecting. Ya, oke. Mbak Winda, Mbak Winda ya, boleh dijelasin ya apa namanya tentang direct prospecting? Ya, Mbak Winda. Oke. Maaf ya kok tiba-tiba nge-freeze. Oke, ya nggak apa-apa. Ya, nanti teman-teman ya kita maklumin ya. Ini Kak Winda tuh lagi di Kerinci. kita pasti maklumin kok. Iya. Oke. Nah, semangat ya. Oke. Tapi saya salut banget ya sama Kak Winda, walaupun beliau ini berada di Kerinci, tapi hari ini mau untuk berbagi ke kita semuanya, dan ini saya salut banget. Jadi saya mengajak Anda semuanya jangan sampai ketinggalan. Kalau seorang Kak Winda pun yang jauh, di sana itu susah sinyal banget. Ini bukan film susah sinyal tapi ya. Nah, jadi ini dia akan sharingkan ke kita semuanya, dan saya minta ke teman-teman untuk benar-benar memperhatikan nanti apa yang disampaikan Kak Winda, khususnya untuk di direct prospecting ini. Oke, silakan Kak Winda. Oke, terima kasih kok. Terima kasih Mbak Gadis. Di sana kita itu punya 2 prospecting, yaitu active prospecting dan direct prospecting. Nah, direct prospecting itu seperti apa sih, Win? Pengen tahu juga, hanya nama-namanya aja yang keren, tapi pengen langsung nih gimana caranya. Nah, direct prospecting sendiri ini bagaimana kitanya itu langsung nih bertemu dengan calon prospekan kita. Ya, karena masa pandemi seperti ini. Nah, kalau nggak bisa ketemu gimana, Win? Karena kondisinya aku jauh kayak Winda nih, jauh di suatu tempat yang tidak bisa digapai gitu istilahnya ya. Nah, kita bisa melakukannya dengan chat ya, boleh via WA, boleh via SMS, boleh telepon, boleh DM Instagram, boleh sekali. Jadi enggak hanya, nah makanya lah dinamakan direct prospecting. Nah, apa aja nih yang perlu dilakukan, Win, kalau seandainya kita chatnya tuh via Instagram atau via WA atau SMS ya. Yang pastinya kalau kita udah kenal sama orangnya, ya kita menjalin hubungan lagi ya. Mungkin udah lama nggak pernah komunikasi gitu ya, udah sama teman SMP udah lama nggak pernah komunikasi, ya kita jalin hubungan dulu. Jangan, nah pasti dia langsung gini, nih orang ngechat aku cuma ada maunya aja. Jadi kita harus jalin hubungan dulu. Jadi tanya kabar dulu, kemudian kita tanya kegiatannya sekarang apa gitu ya. Itu kalau via SMS ya atau via WA. Nah, kalau dari Instagram sendiri lebih seru sebenarnya. Kenapa? Karena kalau Instagram itu kan kayak tadi Mbak Gadis bilang ya, mereka biasanya itu yang yang rajin menggunakan Instagram. Aku nih rajin buat story. Kenapa? Supaya orang akan tahu kalau kita benar-benar berada di dalam bisnis itu gitu ya. Karena ada kebanyakan orang sudah join di HDI terus nggak konsisten. Nggak konsistennya yaitu postingnya hari ini, kemudian 5 hari kemudian. Jadi orang yang lihat juga, wah ini orang kayaknya belum tentu bisa membawa aku menjadi DM ya. DM, mungkin mereka lagi bahas story sama anaknya, kemudian mungkin lagi story lagi jalan-jalan, atau lagi kumpul sama keluarganya, itu boleh kita, wah seru banget, atau kasih komen-komen dulu gitu, jangan langsung tembak, yuk join HD yuk gitu. Jadi benar-benar menjalin hubungan. Jadi itu yang dinamakan direct prospecting ya. Nah,
juga yang sangat seru. Jadi selama aku join di bisnis MLM ini, di HDI ini pastinya, ya, aku adalah orang yang sangat berubah 180 derajat. Jadi dulu udahlah followernya dikit, ya, follower Instagramnya dikit, nggak mau berteman dulu gitu ya, karena merasa so artis gitu. Jadi pada saat orang ngechat aja Instagram diri, jadi kalau seandainya aku memblind prospek orang yang tidak aku kenal dan tidak dibalas, aku tidak akan sakit hati karena aku dulu seperti itu gitu. Jadi blind prospecting itu benar-benar kita mencari orang yang nggak kita kenal gitu ya, orang yang nggak kita kenal. Contohnya kayak followers ya, followers Instagram kan kok itu sebenarnya banyak yang nggak kenal juga, yang kenal paling ya hanya bilang kok, karena kenapa kalau kita langsung ngechat, halo selamat pagi, assalamualaikum, salam kenal, aku Winda, aku menawarkan suatu bisnis tadi, biasanya orang langsung nge-skip chat kita gitu sih kok biasanya. Nah, Winda sih biasanya jalin hubungan dulu, biasanya tuh perkenalan dulu, terus boleh berkenalan lebih lanjut, biasanya seperti itu. Nah, biasanya tuh aku tunggu dulu kok, mereka nggak lanjut, ada yang lanjut, itu biasanya bales, tapi benar-benar aku jalin hubungan dulu. Karena kalau logikanya kalau seandainya kita aja di chat orang dan langsung terima chat sepanjang itu, pasti malas juga bacanya aku. Jadi benar-benar kita kan mau blind prospect ini bukan hanya untuk menunjukkan bisnisnya, bukan mau menjual barang gitu ya kok ya, tapi kita keterikatan kita tuh lebih baik sih, gitu sih kok kalau Winda bilang. Oke. Nah, ini menarik sekali ya, dari sharing Kak Winda dan Kak Gadis tentang prospecting. Ya. Ada satu hal yang sangat menarik yang saya tadi ambil dari sharing Kak Winda ya. Yang namanya prospecting itu sebenarnya bukan, supaya ini orang nggak salah ya, ini saya mau jelaskan dulu ke teman-teman semuanya, bahwa yang namanya prospecting itu kita tuh jangan pernah berharap 100% orang itu langsung closing ya. Nah, ini harus dipahami dulu. Jangan nanti berpikir bahwa, wah saya udah belajar dari Kak Jihan, dari Kak Winda gitu ya. Saya prospecting, tapi kok orangnya nggak closing. Ya. Tapi hal yang pertama adalah pada saat kita melakukan namanya prospecting adalah membangun relationship. Jadi kita membangun hubungan ke mereka. Karena dari hubungan itu, otomatis nanti ke depannya kita bisa membangun bisnis bareng, kita juga bisa melakukan namanya penjualan, ya. Karena no relation, no transaction, gitu ya. Itu harus diingat. Nah, buat Kak Winda, kira-kira nih, kan ini kan tinggalnya di Kota Kerinci dan selama 2 tahun itu kan nggak pernah ketemu dengan orang luar ya, selain suami, selain anak, atau video call dengan rekan kerja. Nah, kira-kira ini boleh nggak di-share ke teman-teman semuanya, kira dalam waktu sehari itu bisa melakukan blind prospect itu berapa banyak? Ngechat. Oke, kalau ngechat blind prospect kemarin yang paling banyak itu kalau nggak salah di bulan, mau ngejar bulan Oktober itu di bulan September kok, itu sudah tiap hari closing. Tapi Winda jalanin terus gitu, jadi kan banyak nih. Sip, ini di-keep dulu, benar. 40 orang dalam sehari. Oke, rekan-rekan tolong dicatat baik-baik. Dalam waktu 1 bulan kita punya waktu 30 hari. Kalau 30 hari kali 40 berarti Kak Winda melakukan prospecting by person sebanyak 1.200 orang. Wajar teman-teman. Seorang Kak Winda hari ini bisa jadi Star Diamond dan punya pendapatan di atas 50 juta per bulan. Keren banget ya. Nah, jadi bagi Anda hari ini, ya kalau melakukan prospecting 1-2 orang gitu ya, tapi masih belum ada hasil, ayo kita kan belajar dari Kak Winda, ya, bahwa kalau kita melakukan namanya blind prospect, kita harus melakukan sebanyak-banyaknya, ya. Kalau seandainya pun ada 10% yang join, contohnya 10 orang,
Apakah bisa langsung mereka jalanin bisnis HDI? Belum tentu. Dari 10 orang itu bisa jadi dari 2 orang itu nanti yang akan bisa menjadi seorang leader dalam bisnis kita, atau 2 orang itu yang benar-benar aktif, atau bahkan 1 orang. Ya, jadi kalau kita pun masih 1-2 orang kita ditolak gitu ya. Nah, please buat teman-teman semuanya, kita harus belajar banyak dari seorang Kak Winda hari ini. Ditolak pun gitu ya, sebanyak-banyaknya ya kita tetap happy karena kita tuh sebenarnya nggak ada ruginya ya. Kita mau sharingkan ke mereka bisnis kita mau sharingkan tentang produknya, justru mereka lah yang rugi Bapak Ibu. Ya. Nah, buat Kak Winda, kira-kira dari 40 orang yang di chat, yang join itu berapa banyak? Oke, kalau di bulan September sendiri aku yang dari sekian banyak orang itu, percaya atau enggak, yang join hanya 23 orang. Wow, 23 orang ya. Ya. Oke, berarti sekitar 50% ya, join 23 orang. Nah, join 23 orang, apakah itu mereka tuh langsung aktif atau gimana Kak Winda? Itu 23 orang dari 1.200 kok. Dari 1.200? Wih. Oke. Nah, ini semakin menarik ya. Dari 1.200 orang yang join cuma 23 orang. Oke, ini memang berlaku banget hukum Pareto ya, 80-20 ya, 23 orang. 23 orang dalam waktu 1 bulan. Nah, kira-kira dari teman-teman hari ini mendengarkan sesi dari Kak Winda, apa yang terbersih dalam pikiran Anda hari ini, seorang Kak Winda yang tinggal di Kota Kerinci, prospek 1.200 orang, ya, dan hanya closing 23 orang. Kira-kira apa yang terbersih dalam pikiran Anda semuanya, kalau hari ini Anda melakukan prospeknya dalam sebulan cuma 10 atau 20 orang, terus nggak closing semuanya, dan inilah yang membuat Kak Winda hari ini punya pendapatan yang sangat besar sekali ya dalam waktu beberapa bulan saja karena nggak pernah berhenti. Nah, prospecting terus teman-teman. Ya karena yang namanya prospecting ini adalah langkah awal kita untuk melakukan pendekatan. Kita dekatin mereka, kita membangun hubungan dengan mereka. Ketika hubungan kita dengan mereka, otomatis apapun yang akan kita sharingkan, baik itu bisnis, baik itu produk, pasti juga akan berjalan dengan baik. Nah, ini saya kembali ke Kak Gadis. Waktu awal menjalankan bisnis HDI kan ini dulu pernah melakukan namanya blend prospek juga ya Kak Gadis ya. Nah kira-kira Kak Gadis melakukan blend prospek itu dari sekian berapa banyak orang, yang closing kira-kira juga berapa Kak? Boleh di-share-kan ke teman-teman. Iya, Mbak Winda ini luar biasa memang kok Joel. 40 orang 1 hari loh. Saya aja belum pernah kayaknya 40 orang itu 1 hari ya. Keren ya? Iya. Jadi kalau saya sih memang dari awal dulu itu lebih ke orang-orang terdekat dulu sih kok. Jadi kalau saya blend prospek itu lebih ke berapa bulan setelah itu gitu. Cuman kalau di awal-awal saya join itu saya lebih banyak itu tawarin ke orang-orang terdekat gitu, orang-orang terdekat. Nah, nanti saya minta minta rekomendasi dari mereka gitu. Nah, bahkan kalau misalnya minta rekomendasi itu saya nggak kenal nih sama orang-orangnya. Misalnya kayak temennya papa saya gitu kan. Atau teman-temannya itu siapa ya, mama saya gitu. Jadi benar-benar blend prospeknya itu dulu kayak gitu. Cuman kalau sekarang ini blend prospek dari media sosial itu memang nggak sampai 40, tapi saya benar-benar itu cari tahu dulu kok. Cari tahu dulu orang-orang yang mau saya blend prospek tadi gitu. Jadi memang nggak banyak orangnya, tapi saya benar-benar cari tahu dulu karena saya seorang ibu rumah tangga. Saya biasanya cari aman nih. Saya cari juga orang-orang yang saya blend prospek itu adalah ibu rumah tangga juga gitu kok. Jadi nanti saya masuknya gampang gitu. Jadi masuknya lebih ke ngobrol tuh tentang ya keadaan rumah tangga gitu ya. Jadi misalnya lagi buat story apa gitu ya. Misalnya dia buat masakan apa, atau misalnya lagi empasi anaknya gitu ya. Jadi saya tuh tanya, mungkin Ko Joel nggak tahu empasi kali ya. Empasi itu makanan pendekati Ko Joel. Oh oke, nanti sekalian boleh bagi-bagi ya. Iya boleh nanti ya, jadi tahu gitu ya. Ibu-ibu ini memang mama-mama gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi blend prospek saya itu saya cari tahu dulu dari sebenarnya itu dari orang-orang yang memang saya nggak kenal ya. Dari media sosial tadi, Instagram khususnya, misalnya kayak following kayak gitu, followers gitu ya. Followers kan orang yang memfollow kita gitu. Jadi kayak siapa yang sering lihat nih, misalnya Insta story gitu kan, padahal nggak kenal nih. Yaudah deh coba ini siapa, buka profilnya gitu kan.
kira-kira memang dia udah berkeluarga gitu, punya anak kan, jadi kita enak tuh masuknya. Halo apa kabar? Atau kita ya, memang sih benar dibilang Mbak Winda juga, kadang ada orang yang nggak bisa SKSD. Makanya kenapa supaya kita persen itu kita lihat dulu kegiatannya setiap hari, apakah memang orangnya itu aktif di media sosial kayak gitu, apakah orangnya ya nggak terlalu aktif, karena kan kalau misalnya orangnya aktif di media sosial kita bisa lihat dari instastory-nya kayak gitu. Jadi dari instastory-nya itu nanti kita cari tahu kegiatannya apa aja dan kita masuk dari situ. Ya mungkin sehari itu bisa 5-10 orang aja sih Ko Joel kalau blind prospecting. Oke, nah itu semuanya closing nggak kira-kira Kak? Enggak. Bahkan ya? yang baru-baru ini gitu ya. Baru-baru ini tuh saya dengan PD-nya gitu ya. Kalau memang nggak kenal, cuman saya lihat dia itu kayaknya orangnya tuh friendly gitu, banyak followersnya gitu ya. Ibu rumah tangga juga, bahkan dia kayak influencer gitu ya. Pertamanya nanya, bener-bener nanya gitu kan. Oh iya belum pernah coba tuh, gitu kan. Ini udah jelasin panjang-panjang nih gitu ya. Maaf ya saya nggak tertarik. Oke, saya lapang dada aja gitu, cari lagi yang lain kayak gitu. Okay. Jadi benar-benar tuh bukan kita blind prospect terus kita langsung diterima gitu, enggak. Memang semakin sering kita ditolak, kita semakin belajar. Oh, ternyata nih apa yang kurang ya, penyampaiannya mungkin kurang pas, atau di saat momen orangnya tadi nggak pas gitu. Bisa juga kalau misalnya orangnya udah mau dijelasin, mending kita jangan jelasin lagi dari direct message Instagram, tapi lebih kita tanya nomor handphonenya, terus kita minta waktu kayak gitu. Boleh nggak saya jelasin tentang produknya atau tentang kayak gitu. Ada sih beberapa yang kayak gitu mau, dan ada yang closing gitu kok. Oke. Berarti kalau saya tarik garis besarnya ya, hal yang pertama pada saat kita melakukan namanya prospecting itu kita akan berkenalan dulu ke mereka ya. Kita perkenalkan diri ya, kita akan perkenalan diri ke mereka, kemudian say hello mungkin ya, paling penting juga ya, SKSD lah dengan mereka ya. Apalagi kalau kita bisa melihat yang namanya story mereka, kita bisa komen. Benar nggak ya Kak Winda dan Kak Gadis, supaya teman-teman juga tahu nih. Benar ya? Iya. Iya. Teman Kak Winda sama Kak Gadis boleh nggak ngasih satu kalimat atau seperti apa waktu awal-awal melakukan namanya prospecting, biar teman-teman juga di sini tahu. Contohnya pada saat melakukan perkenalan, gimana caranya, kemudian chat kedua, gimana, terus untuk follow up-nya seperti apa gitu ya. Nah, boleh, supaya ini teman-teman juga tahu bahwa hari ini yang namanya prospecting itu ada yang langsung balas, ada yang enggak. Nah, bagaimana kalau contohnya mereka nggak balas-balas? Ya tentu seperti yang tadi Kak Gadis bilang, ya udah cari yang lain. Yang namanya market di dunia media sosial, teman-teman, kita tuh jangan pernah nunggu orang itu balas. Ya, adanya habis kita itu killing time. Ya, kita menghabiskan waktu di gadgetnya kita. Nah, tapi kita nggak membangun jaringan. Oke, boleh dari Kak Gadis atau Kak Jihan? Oh, oke. Jadi kalau misalnya kata-katanya gitu ya, Kak ya? Iya, jadi kita ada buat contoh nih di sini, mungkin bisa ditampilin slide-nya ya. Ya, untuk kita boleh ya. Misalnya kita mau coba prospek dari media sosial gitu, dari khususnya Instagram. Memang kata-katanya semua hampir sama, cuman kita bedain gitu ya. Kayak saya tadi kan misalnya pengen tuh marketnya ya kayak saya, ibu rumah tangga. Ya menurut saya tuh lebih mudah untuk saya masukin cara masuk ke mereka. Nah, jadi dari story tadi kok, kalau saya sih. Dari story nanti saya coba komen dulu gitu ya. Ya kalau misalnya memang nggak dibalas itu ya wajar aja. Kayak kita misalnya nih di komen sama orang gitu ya. Terus kita ngerasa komennya ya nggak penting banget gitu ya, atau oke gitu. Kalau kita ngerasa perlu dibalas, kita balas. Makanya kenapa untuk kalimat pertamanya kita benar-benar harus pas gitu. Jadi kalau misalnya bau dari sorry, misalnya dia lagi masak, atau misalnya dia lagi empati tadi saya bilang ya, oh halo Mbak gitu kan, saya nih anak saya juga lagi empati misalnya gitu kan, lagi empati, terus kemarin itu memang susah sih, nggak mau makan gitu. Kok kayaknya gampang ya anaknya dikasih makan. Jadi kita puji dulu, gitu kan nggak masalah ya, Ko Joel ya. Soalnya dari dulu anak saya semenjak empati pertama gitu ya, itu nggak pernah mau makan gitu kan. Kok Mbak bisa sih gitu. Jadi kita kayak buat percakapan tuh yang memuji juga gitu ya. Jadi memang dia nggak kenal sama kita, tapi percaya deh, misalnya nih kita dipuji sama orang,
Instastory kita nggak kenal, saya bales loh kok juga, karena saya ngerasa wah saya nih berarti siapa nih yang komen saya merasa saya itu berpengaruh gitu untuk orang lain. Sama, semua orang pasti kalau misalnya dipuji, orang itu dikasih respect yang positif, itu hampir 100% pasti dibalas. Nah nanti kalau misalnya udah balas, jadi kita jangan langsung ini saya jualan HDI nih misalnya gitu. Yang nggak kayak gitu. Jadi benar-benar nanti dibalas, kita ngobrol dulu gitu kan. Ya udah nanti lama-lama gitu kan. Iya, kita kasih tahu kita tuh konsumsi apa aja. Tapi akhirnya Mbak waktu itu saya kasih nih ada produk gitu kan dari madu-maduan sih kayak madu gitu. Cuman sekarang ini kalau misalnya Mbak tahu, karena kan sekarang kita orang udah pada tahu ya Clover Honey gitu. Clover Honey Mbak tahu nggak? Ada yang udah tahu gitu kok. Oh iya tahu tapi belum pernah coba sih gitu. Jadi lama-lama ya dia bakalan tertarik kalau misalnya orangnya sudah menunjukkan respon yang positif. Pasti kan kita udah tahu ya selanjutnya mau apa gitu, mau langsung tawarin produknya atau kita nomor WA atau direct message-nya berhubungan dengan seputaran HDI. Jadi benar-benar awalnya membangun hubungan. Beda sama kalau orang yang kita kenal kan. Kalau orang yang kita kenal, ya udah langsung aja gitu. Kalau saya brand prospek kan kita ya harus menjalin hubungan dulu sama orang. Kayak gitu sih kok. Nah kalau ini contohnya nih, ada beberapa ya kok ya. Kalau misalnya yang warna ungu ini dari direct message, kalau misalnya mau langsung profesional gitu ya, kita langsung aja, halo kakak perkenalkan, gitu. Memperkenalkan diri kita. Cuman kalau yang kayak WA ini, saya yang direct prospecting gitu kok. Ada broadcasting juga, direct prospecting juga gitu ya di WA. Nanti orangnya bales gitu, karena saya kirim video ke beberapa orang gitu yang udah saya pilih WA, nanti ada yang balas kayak gini kemarin itu. Oke, nah teman-teman ini kan sudah jelas banget ya, ini sharing dari Kak Gadis sama Kak Winda ya. Jadi mereka sudah sharingkan gimana cara-cara awal mereka melakukan namanya prospecting ya. Bisa melalui dengan kita yang seperti yang di slide ini ya, dengan kita promosi atau kita langsung kita menawarkan produk gitu ya. Nah, tapi paling penting sebenarnya adalah kita tuh jangan pernah menghabiskan waktu kita hanya di medsos gitu ya, hanya di medsos, tapi mulai lihat lagi ya seperti yang dilakukan oleh Kak Gadis ya, bukan hanya dari Instagram tapi dari WA. Kadang-kadang kita tuh lupa ya bahwa di handphone kita sendiri kita itu punya kontak yang lumayan banyak dan kita belum pernah follow up. Nah, ini dimanfaatkan baik-baik juga Bapak Ibu. Ini juga yang namanya dunia digital marketing. Apapun kita bisa manfaatkan. Ya. Nah, mungkin dari Kak Winda ada yang mau ditambahkan tentang yang namanya dari prospecting ini? Sama aja kok, gitu juga sih, nggak jauh beda sama Mbak Gadis. Yang penting langsung dilakukan, jangan hanya didengarkan. Oke. Iya, jadi ini enggak yang kayak broadcast ini WA itu enggak hanya sekali, 2 kali gitu ya. Langsung balas gitu kok. Pasti setelah berkali-kali gitu ya. Karena orang udah tahu nih kita distributor HDI gitu, kita taruh di status WA gitu ya. Terus kita broadcastnya berkali-kali gitu, sehari mungkin bisa sekali, terus setiap hari ini bakal dibalas gitu. Biarpun nggak langsung tapi pasti ada, gitu, ada yang balas. Oke. Nah berarti intinya kalau saya ambil ya, yang namanya direct prospecting ini ada orang yang bisa langsung balas chat kita dan ada juga yang nggak langsung balas ya, gitu ya. Nah bagaimana kalau kita contohnya nggak langsung dibalas? Ya berarti kita harus melakukan namanya follow up. Nanti kita akan sharingkan lagi nanti di follow up digital marketing. Kalau kita bahas hari ini nanti kita akan selesai jam 8 malam ya. Nah, jadi hari ini kita akan sharingkan tentang bagaimana cara yang namanya kita melakukan prospecting. Ya. Nah, untuk berikutnya ini saya punya pertanyaan lagi nih buat Kak Winda dan Kak Gadis. Ya. Kira-kira apa fact finding ya? Fact finding prospecting ya pada saat kita melakukan namanya digital prospecting. Apa
yang perlu kita perhatikan? Ya, mungkin dari Kak Winda atau Kak Gadis. Oke, boleh Winda tambahin ya kok, asik. Boleh. Soalnya di sini udah nge-freeze nih, takutnya sinyalnya menghilang tiba-tiba. Oke, boleh. Boleh dari Kak Winda dulu ya. Siap, boleh. Kalau fact finding sendiri sebenarnya itu bagaimana nih kita di media sosial gitu. Jadi kita harus lihat dulu nih akunnya benar-benar akun asli nggak? Karena kan ada banyak sekali sekarang, apalagi media sosial itu kan gampang ya buatnya gitu. Jadi banyak yang punya akun-akun fake gitu ya. Ya nggak tahu juga ya manfaat dia buat akun fake apa. Nah itu kan nggak bisa ya untuk kita lakukan prospecting. Jadi pas ya akun yang real. Kemudian kita lihat nih akunnya real apalagi. Yang kedua kita lihat beliau itu aktif nggak menggunakan media sosial. Kan ada orang yang udah punya media sosial dari tahun 2013 nggak pernah lagi disentuh gitu. Jadi walaupun dia itu akun real tapi nggak aktif ya sama aja bohong kan. Melihat akunnya harus real. Kemudian pastikan akunnya juga aktif gitu ya, aktif seperti posting di feed-nya, kemudian story-nya, kayak kata Mbak Gadis ya. Jadi kita bisa masuk melalui story-nya. Sebenarnya yang paling gampang itu memang masuk di story ya. Jadi sama siapapun kan, kalau seandainya dia nggak private ya, pastikan kalau akunnya nggak private, itu kita bisa, kemudian itu kan ada pilihan-pilihan kayak icon-icon gitu kan. Nah, itu boleh dipilih salah satu. Kalau beliau lagi happy ya kita kasih gambar, yang sedang menceritakan sesuatu itu baik ya kita kasih sesuatu icon yang sesuai lah dengan story-nya gitu ya. Jadi yang pertama adalah akunnya harus real, yang kedua itu harus aktif ya. Jadi pastikan memang beliau menggunakan media sosialnya gitu. Nah, kemudian media sosial itu kan banyak tuh yang buat mom from two son gitu ya. Berarti dia ibu rumah tangga dengan memiliki 2 orang anak gitu. Nah, itu dari situ juga kita udah bisa lihat apa nih kira-kira yang bisa kita tawarkan. Kids tree sama Honeybee Pollens. Bisa nih, bisa kita tawarin nih sama calon prospekan kita gitu. Jadi kita lihat nih di feed-nya juga biasanya kan mereka bisa masuk dari situ. Atau mungkin yang lagi kita lihat lagi diet gitu ya, sepertinya dia lagi ingin menurunkan berat badan, bisa nih kita masuk Trimi dan Clover Honey. Jadi benar-benar kita lihat secara detail gitu. Jadi nggak salah alamat kira-kira gitu. Jadi nggak salah alamat ya. Kemudian kita lihat juga usianya. Nah, media sosial itu kan boleh menggunakan kita prospek anak-anak yang masih mungkin orang-orang yang nggak paham tentang HDI, kita langsung to the point aja gitu ya. Kadang ada yang mungkin menggunakan media sosial kayak mama aku yang usianya udah 60-an, kalau kita langsung menjelaskan suatu bisnis itu kan mungkin dia akan bingung sendiri karena dia sudah bukan tua, hal-hal yang kayak produknya dulu gitu. Jadi kita jelaskan dulu. Jadi kita lihat usianya. Jadi kita supaya tahu nih apa dulu yang mau kita jelaskan ke orang tersebut. Gitu sih kalau dari Winda. Mungkin Mbak Gadis ada yang mau ditambahin? Iya, mungkin dari Kak Gadis ya, ada yang mau ditambahkan tentang yang namanya finding prospecting ini? Iya, Mbak Winda. Iya, kalau dari Gadis sih, ya itu benar ya. Kita mesti benar-benar tuh cari tahu orang yang kita prospek. Sebenarnya nggak hanya di Instagram ya, di Facebook. Mungkin kan banyak juga ya, ada yang pakai Facebook.
Tapi khususnya di Instagram tadi, itu kita memang benar-benar harus cari tahu juga gitu. Kayak dari Instagram aja kita bisa lihat ya, orang-orang yang sering posting sama keluarganya gitu ya, atau orang yang sering posting cuman ya gambar pemandangan atau gambar yang mungkin ya kita aja tuh nggak menarik melihatnya ya. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih dari Instagramnya aja menarik gitu ya, orangnya tuh orangnya kreatif atau kira-kira tuh memang menarik ya dari profilnya sendiri, itu kan kita jadi lebih mudah ya untuk tahu bisa nggak nih di prospek gitu. Dari kegiatannya juga, kegiatannya tuh apa aja kayak tadi yang saya jelasin juga ya sedikit ya. Dipantau nih kegiatannya, kalau misalnya kegiatannya kira-kira terlalu sibuk gitu atau nggak pernah update sama sekali, ya kita bingung juga ya mau masuk dari mana gitu. Kecuali tadi orangnya kita memang kenal atau kita memang udah ada hubungan sebelumnya. Cuman kalau memang benar-benar nggak kenal, susah juga ya. Orang yang nggak pernah update gitu di Instastory atau orang yang nggak pernah update di Instagram, postingannya 0 gitu ya. Followersnya juga 50 orang. Susah ya untuk kita bisa prospek. Jadi benar-benar lihat dulu nih. Karena banyak banget gitu ya orang-orang yang bisa diprospek di Instagram. Sebenarnya itu adalah dari diri kita sendiri sih. Apanya kita mau gitu ya. Kita nggak malu. Kita itu benar-benar udah belajar nih tentang caranya gimana menghadapi orang gitu. Karena banyak orang yang sebenarnya nggak mau melakukan gitu ya. Kayak aduh malu lah nanti ditolak gitu. Nanti orang yang nggak mau gimana? Ya pasti ada yang mau, ada yang enggak gitu. Tapi tergantung kita. Semakin banyak kita prospek, apalagi bulan prospek, semakin mungkin kita diterima juga gitu. Jadi sering-sering aja melakukan prospecting, baik itu blind prospect ataupun orang-orang yang udah kita kenal melalui media sosial, khususnya Instagram. Oke, nah ini banget ya vending dari Kak Gadis sama Kak Winda. Mungkin dari saya sendiri saya akan tambahkan sedikit ya supaya teman-teman juga ada gambaran umumnya. Nah, jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, di prospecting ini kita ini sangat mudah banget untuk menggali yang namanya informasi ya sebanyak mungkin, baik itu calon prospek kita atau orang yang kita prospek. Nah, sebenarnya prospek ini pun baik itu secara online maupun secara offline itu sama. Ya, yang kita perhatikan pertama apa? Ya seperti yang tadi dibilang Kak Gadis, ya. Kita juga bisa menilai ya kira-kira usia mereka ini berapa. Ya, keluarga mereka. Ini seorang ibu rumah tangga. Oke, pekerjaannya, latar belakangnya, hobinya, hal-hal yang mereka sukai. Dari mana kita lihat? Dari IG story mereka, ya, yang setiap hari mereka update. Orang yang senang masak pasti ya, contohnya sering masak gitu ya. Dari orang-orang anak-anak mahasiswa, dari karyawan, gitu ya. Kita pasti akan tahu. Jadi sebenarnya hampir sama semuanya. Kita melakukan prospecting secara offline dan online itu nggak ada bedanya. Hanya aja hari ini yang namanya secara online itu justru memudahkan kita tanpa kita harus contohnya melakukan pertemuan dengan mereka yang kalau bisa dalam sehari kita pasti maksimal kita bisa ketemu 5 orang ya. Tapi kalau yang namanya prospecting secara online, kita tuh bisa melakukan sebanyak mungkin. Bahkan seperti Kak Winda bisa melakukan prospecting sebanyak 40 kali dalam waktu sehari. Gitu ya. Nah ini yang sangat menarik. Justru kita hari ini sangat bersyukur banget berada di bisnis HDI. Kita bisa melakukan namanya blind prospect tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar. Dan juga kita bisa melakukan hanya menggunakan namanya gadget. Hari ini Bapak Ibu mau sukses di bisnis apapun, kuncinya cuma satu, adanya di gadget. Kalau kita pintar menggunakan gadget kita, pasti juga ada hasilnya. Ya, terus bagaimana kalau orang menolak kita? Ya, kita akan chat yang lain, gitu ya. Kalau contohnya dia menolak, nggak mau sama sekali, nggak direspon sama sekali. Nah, ingat teman-teman tadi di awal saya bilang bahwa medsos unlimited market. Jangan berfokus ke hanya satu orang ketika melakukan namanya blind prospect. Kalau Anda fokus ke satu orang, untuk bisa besar seperti Kak Winda dan Kak Gadis hari ini, itu pasti akan lama. Ya, jadi sering melakukan namanya blind prospect, sering melakukan namanya chat by personal, sering melakukan namanya update di IG story, baik itu juga di feed Instagram, gitu ya. Itu sering-sering dilakukan. Ya, dengan seiringnya Anda lakukan, gitu ya.
pasti juga ilmunya akan bertambah ya. Tapi jangan lupa juga selalu ikut yang namanya 5 training dasar, karena kita harus punya ilmu untuk juga melakukan namanya prospek. Ya, itu wajib. Ya, saya pun hari ini saya masih mengikuti namanya 5 training dasar walaupun saya ngasih training ya. Jadi bagi Anda semuanya jangan lupa meninggalkan yang namanya 5 training dasar, karena ini juga penting ya untuk kita melakukan namanya prospecting. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya saya ini mau nanyakan ke Kak Winda sama Kak Gadis ya, kira-kira apa sih tips khusus untuk melakukan namanya prospecting ya, sehingga bisa membuat follower kita itu atau orang lain penasaran dengan aktivitas kita hari ini yang kita selalu sharingkan ya. Kalau bisa juga mungkin bisa disebut kesalahan-kesalahan yang sering banyak orang lakukan hari ini pada saat melakukan namanya prospecting. Boleh Kak Gadis? Oke, Kak Joel. Tips-tips ya kok ya? Iya. Ya, tips-tips yang mungkin kalau dari saya sih, khususnya ya untuk digital prospecting ini, kita nih sebagai orang-orang yang memang udah punya komitmen yang menjalankan bisnis HDI gitu ya, ataupun banyak juga ya rekan-rekan di sini mungkin yang belum gitu ya, tapi udah pengen banget nih, wah kok ngelihat Mbak Winda gitu ya, jauh di sana aja tuh yang bukan di kota sama sekali bisa gitu ya ngejalanin bisnis HDI ini. Jadi benar-benar awalnya itu adalah kitanya dulu gitu mau untuk bisa ngejalanin bisnis HDI ini ya, khususnya di digital prospecting, karena kalau misalnya kita ngelihat yang sebelum ada seperti sekarang Zoom, terus ada Instagram, itu kan kita susah ya untuk prospek ya, kita harus datengin orangnya langsung gitu ke rumah-rumah, bahkan kalau kita mau ketemu sama orangnya harus janjian dulu gitu ya. Cuman enaknya sekarang gitu ya, kita udah dikasih kemudahan kayak gini nih, adanya media sosial, kita kan cuman tinggal lebih maksimal aja nih kerjanya gitu, lebih maksimal dalam kita mencari orang-orang yang mau kita prospek dari media sosial, khususnya Instagram kayak gitu. Jadi kan tadi udah ada step by stepnya. Jadi coba deh mulai sekarang nih, tadi udah ganti profile picture gitu ya. Terus coba deh kita benar-benar mulai sekarang buat kegiatan-kegiatan positif yang bisa menginfluence orang. Baik itu kita masih followersnya mungkin 1.000, 2.000, 500 gitu. Nggak apa-apa. Jadi kita branding dulu nih Instagram kita. Dari kitanya dulu ya. Dari kitanya dulu. Kitanya mau untuk buat kegiatan-kegiatan positif. Khususnya dalam nanti menjalankan bisnis HDI ini. Kalau misalnya udah jadi enterprise HDI, ya tinggal kitanya sendiri nih. Mau nggak ngikutin sistemnya gitu ya. Dengan kita tadi buat promo gitu ya. Promo-promo yang ada di HDI. Memang kita posting di Instagram, di story gitu ya. Tapi kita harus mau untuk lebih berinovasi, misalnya promo kita harus buat captionnya juga gitu, captionnya di promo tadi. Kayak sekarang kan ada yang namanya itu beli 2 ya madu terus gratis 1 ya 500 gram. Kita bisa kasih tahu ini madu ini gitu ya, ini promo banget nih, udah bisa jadi member dengan harga yang cuman berapa juta gitu, 1 juta udah dapet 3 madu dalam ukuran yang 2 kilo. Jadi benar-benar ada captionnya gitu. Jangan males. Kita tahu ada promo, kita posting aja. Karena saya ngerasain gitu ya. Saya ngerasain itu waktu saya posting punya aja gitu ya. Kayak benar-benar cuman itu aja gitu ya. Cuman apa yang saya dapat gitu dari grup, saya posting aja gitu. Orang-orang memang nggak tertarik sama sekali gitu ya. Beda sama sekarang, misalnya saya udah ngalamin tuh, saya belajar nih. Kalau misalnya posting-posting gitu nggak bisa, saya harus nambahin caption, terus saya buat cerita sendiri gitu ya, misalnya dari testimonial yang udah saya dapatkan, itu nanti saya inovasi lagi gitu ya, dari yang tadi cuma cerita satu template gitu, nanti saya buat jadi beberapa cerita, nanti saya posting gitu, jadi buat orang penasaran juga. Bener-bener kitanya harus mau ngikutin tren yang ada di media sosial ini, khususnya Instagram. Terus udah kita bisa buat biodata yang bagus juga gitu ya. Kita buat aja nih nama kita benar-benar lengkap, terus kita distributor HDI atau kita udah capai peringkat apa. Jadi benar-benar bukan peringkat itu keren-kerenan gitu ya peringkat, tapi memang peringkat itu membuat kita semakin
yakin gitu ya orang kalau misalnya melihat kita, wah sekarang kayak Ko Joel udah eksekutif crown gitu ya. Apa sih itu crown di HDI? Kan orang jadi penasaran gitu kan. Jadi oh ternyata bukan cuma sekedar jualan madu ya gitu, tapi benar-benar dari dirinya kita juga ditumbuhkan di sini. Nanti kita coba branding ke media sosial kita. Nanti orang bisa lihat sendiri. Karena saya juga bukan posting 1-2 kali gitu ya, seminggu, 1 bulan, orang langsung banyak yang beli, enggak sama sekali. Setelah berbulan-bulan, saya baru merasakan manfaat yang saya buat di media sosial gitu. Bukan 1-2 bulan, saya posting-posting, saya buat profil yang bagus, terus orang langsung tertarik gitu sama media sosial saya, enggak sama sekali. Jadi itu step by step, memang harus juga sabar gitu ya. Kitanya mau inovasi terus di media sosial, mau ngikutin tren juga. Kayak Mbak Winda nih, ya. Kalau misalnya bisa dibilang tuh, selalu ngikutin tren tentang yang namanya itu perkembangan digital ini ya. Jadi kayak TikTok juga ada. Nanti mungkin Mbak Winda bisa jelasin. Jadi kalau dari saya sih itu. Jadi kita mau untuk ngikutin, gitu ya, mau untuk ngikutin apa yang sekarang lagi berkembang khususnya di media sosial, khususnya Instagram. Kalau orang buat ini ya, kok kayaknya fitnya menarik gitu ya. Kita buat juga menarik. Gimana cara yang menarik? Terus orang buat review-review gitu ya di Instagram tentang produk HDI, kita buat juga gitu. Jadi jangan sampai sekali nggak bisa terus kita langsung putus asa gitu ya. Buat terus berulang kali sampai nanti orang-orang tuh tertarik sama branding kita di Instagram tadi. Itu sih dari saya kok. Oke, mungkin dari Kak Winda ada tambahan? Iya kok. Benar banget yang dibilang Mbak Gadis tadi. Nah, ini sekarang Winda mau ngajak semua rekan-rekan yang di sini, boleh ya kok? Boleh, boleh. Semua rekan-rekan coba langsung masuk ke media sosialnya Instagram. Ayo coba semuanya, termasuk aku nih, masuk ke Instagram sekarang. Oke, yang kita sama-sama ya berarti ya. Masuk iya, Instagram. Oke. Ya. Langsung deh, kita udah punya kayak tadi dibilang sama Mbak Gadis ya, kita hari ini lagi ada, bulan ini lagi ada promo si madu dan juga si Propoelix. Langsung deh posting di media sosialnya, di story-nya. Buat kalimat semenarik mungkin bahwasannya promo kita itu lagi murah-murahnya. Ayo langsung dikerjain. Sama aku juga langsung posting nih. Ya, jangan lama-lama. Jangan lupa juga ya. Okay. Karena promonya lagi murah dan promonya lagi bagus. Saya langsung posting nih. Iya, ini juga langsung posting nih. Nah, nggak ada cerita ditunda. Jadi memang yang dibilang Mbak Gadis itu semua tadi tuh udah benar banget. Hanya tinggal kita nih melakukan, mau melakukan atau menunda ya. Jadi kalau bisa sekarang dilakukan, kenapa tidak langsung ya posting? Ya, jangan ditunda-tunda. Caption ya, Mbak Winda ya, yang menarik ya. Iya, buat captionnya kan di situ kan bisa nulis apa aja ya. Promonya lagi murah-murahnya, ayo langsung ditulis. Promo murah hanya sampai Desember ini, tidak diperpanjang, makin takut orang lihatnya. Oke, langsung beli gitu ya. Promo menarik. Jangan ketinggalan. Nah, itu biasanya memang orang-orang marketing tuh begitu kalimatnya. Gitu kan? Buruan order sekarang. Nah, ayo posting terus. Wah, seru nih. Kalau praktekin langsung seru ya. Iya. Ya kan? Seru-seru. Ini teman-teman, ini bukan lomba cepat-cepatan ya. Yang penting teman-teman bisa paham gitu ya gimana caranya ya. Biar paham maksudnya. Jadi yang dibilang Mbak Gadis itu ya jadi gitu, kita menulis memposting promo dan buatlah penjelasan-penjelasannya gitu. Jadi jangan hanya oh begitu ya. Oh kalau oh aja memang gampang gitu. Nah, langsung dilakukan gitu. Apalagi media sosial itu kan selalu ada di tangan kita ya, seperti ini ya. Sepertinya pun bahkan sekarang orang bangun tidur megangnya handphone ya. Bangun tidur pertama kali dipegang handphone ya gitu. Jadi jangan ditunda. Kalau nonton drakornya bisa nanti kapan-kapan aja gitu ya. Ada ulangannya ya Mbak Winda ya, kalau drakor ya. Tapi kalau promo nggak bisa diulang-ulang. Begitu bulan ini promo, belum tentu bulan depan promo. Jadi manfaatkan promo yang ada. Jadi benar banget tadi bilang Mbak Gadis ini. Ini jadi tipsnya begitu ya. Jangan hanya posting, terus udah kita tunggu sampai orang bertanya. Percayalah rekan-rekan di sini itu, kita itu memang benar-benar harus menjemput bola. Benar nggak sih kok, Mbak Gadis? Benar. Ya? Benar. Harus menjemput bola ya. Menjemput bola gitu. Jadi bukan hanya menunggu bola. Jadi jadi ada beberapa orang yang bilang, aku udah posting Mbak, aku udah blind prospect Mbak, tapi nggak closing.
Ya sama, saya juga seperti itu. Tapi kalau kita terus konsisten dan kita coba terus, dan jangan ada kata kalimat, sepertinya saya tidak cocok di bisnis ini. Semuanya itu akan berbicara seperti itu kalau tidak mau melakukan. Tapi kalau mau melakukan, percayalah, ini adalah bisnis MLM pertama saya, tetapi saya bahagia di sini. Kenapa? Karena jujur, Mbak Gadis terutama, orang yang pertama kali bilang, Mbak Winda, banyak baca ya gitu. Nah, ternyata memang baca itu adalah ilmu yang sangat penting di HDI ini. Jadi, please lengkapin diri dengan ilmu dari 5 training dasar dan juga buku-bukunya. Gitu sih kok kalau dari Winda. Oke. Udah diposting ya, Mbak Winda. Oke, mantap. Ini semuanya udah diposting semuanya belum ya? Yang tadi. Ya, udah posting ini belum nih? Ini keren banget soalnya ya. Jadi langsung diajak praktek langsung. Ya, gimana caranya untuk update di IG story ya. Nah, ini adalah langkah awal ya. Tapi jangan nanti hanya ini ya, baru kali ini terus besoknya nggak update gitu ya. Nah, tapi sesering mungkin ya ikutin golden time-nya ya. Golden time-nya ada pagi hari ya, perkiraan sekitar jam 7 sampai jam 8, siangnya dari jam 11 sampai jam 1, sorenya dari jam 4 sampai jam 5 sore atau sampai jam 7 malam. Itu juga penting banget ya untuk kita melakukan. Nah, ini mungkin dijelaskan ya nanti dari Kak Gadis mungkin ya tentang slide ini supaya teman-teman juga bisa paham. Oke. Ya, jadi hal-hal yang harus kita lakukan ya. Jadi teman-teman gini ya, kalaupun rekan-rekan semua ada yang baru bergabung ataupun belum bergabung, nanti inilah yang harus kita lakukan gitu ya, khususnya untuk digital prospecting. Jadi ini nggak bisa cuma kita jadikan patokan ya, tapi kalau misalnya mau gitu ya, mengikuti tren tadi, mau untuk lebih membuka diri di media sosial, inilah yang harus kita lakukan. Branding akun Instagram Anda sebagai distributor HDI. Jadi bukan branding itu udah buat profil di distributor HDI gitu ya, tapi kita nggak pernah posting produk-produknya, kita nggak pernah mengedukasi orang tentang apa aja nih produk-produk yang ada di HDI, kita cuma tahu Clover Honey-nya aja. Padahal banyak ya, ada Polenergy, ada Royal Jelly, ada itu produk untuk kecantikan juga gitu ya, bahkan skincare-nya. Jadi benar-benar kita step by step gitu ya. Bukan langsung seminggu kita posting terus gitu ya. Langsung 100 orang yang join, 100 orang yang beli gitu. Enggak sama sekali ya. Jadi ini adalah branding step by step gitu ya, secara perlahan. Nanti tetap kita sabar gitu ya, nggak bisa langsung bisa ada yang closing atau langsung orangnya join yang banyak gitu. Nah, setelah itu nanti kita buat Instastory tadi ya, kegiatan-kegiatan di HDI gitu ya. Kita ikutin training-trainingnya, ikut Zoom-Zoom-nya, bahkan kita baca buku, kita share gitu di Instastory ya. Jadi benar-benar kegiatan yang positif, kegiatan yang seinformatif mungkin gitu ya. Nah, jadi manfaatkan highlight agar seinformatif mungkin sehingga dapat menjadi bagian dari solusi bagi orang yang tertarik dengan bisnisnya maupun produk HDI. Jadi nanti orang pas ngelihat profil kita, ini produknya apa aja ya? Misalnya, ternyata kita udah punya highlight-nya ya tentang produk, manfaat produk, terus perusahaannya ini tentang perusahaan apa nih sebenarnya gitu ya? Apa perusahaan yang lagi booming aja atau gimana? Kita buat highlight-highlight-nya itu gitu ya, yang ada di profil kita. Itu kita manfaatkan. Terus itu kan nggak bisa langsung kita buat ya, karena kan banyak banget ya perusahaan kita ini, apalagi benar-benar tuh informatif banget gitu. Sistemnya juga lengkap. Jadi nggak mungkin dalam satu hari bisa langsung kita plek-plek taruh ke dalam Instagram kita. Jadi benar-benar tuh step by step gitu ya. Kita hari ini mau buat tentang apa nih? Misalnya kita mau edukasi orang tentang perusahaannya dulu gitu ya. Jadi hari itu tentang perusahaan semua gitu ya. Mungkin besok tentang promonya. Terus besoknya lagi tentang kegiatan kita di HDI. Jadi kita benar-benar klasifikasikan highlight-nya itu. Ya, temanya apa aja. Terus berani untuk posting di feed Instagram. Dan penuhi dengan caption yang menarik. Kayak tadi yang barusan kita lakukan ya. Rekan-rekan semua, teman-teman. Jadi promo harus ada captionnya apa yang menarik. Yang kira-kira orang, oke langsung beli nih jadinya gitu ya. Karena kata-kata kita yang benar-benar tuh buat orang jadi semangat untuk cobain nih produk-produknya. Apalagi yang lagi promo kayak gitu. Jangan lupa update biodata Anda dan manfaatkan direct membership ataupun kontak WA. Jadi ini untuk orang-orang yang udah join di HDI sendiri, nanti bisa dipandu ya
untuk kita buka HDI One-nya, nanti kita bisa buat di Instagram kita, di profile, itu nanti orang klik gitu ya. Diklik langsung bisa daftar sendiri gitu ya, dan ID sponsornya pakai ID kita. Jadi nanti ini khusus untuk yang udah menjadi enterpriser HDI. Nanti bisa ditanyakan ke upline-nya masing-masing ya kalau yang ini. Dan selanjutnya manfaatkan Instastory untuk posting kegiatan. Sorry ya. Manfaatkan Instastory untuk posting kegiatan maupun achievement yang Anda di HDI. Jadi kayak misalnya udah diamond leader gitu ya, kita nggak apa-apa, kita kasih tahu aja. Bonus kita berapa nih dapat? Kita kasih tahu aja, mau itu 200.000, 500.000 gitu ya. Karena ya itulah effort kita, berarti effort kita belum lebih nih. Kita harus benar-benar usaha lagi. Gimana caranya kita membranding Instagram kita tadi dengan achievement yang kita dapat di HDI. Ya kan nggak mungkin ya kita sehari join, nggak ada yang join gitu ya, nggak closing, terus susah nih jualan HDI. Kitanya aja belum konsisten ya, gitu ya. Jadi kita benar-benar juga di sini harus konsisten sampai kita benar-benar membuktikan kalau kita bisa menjadi bukti untuk orang-orang yang pengen ngelihat kita nanti di Instagram kita sendiri tadi, oh ini benar-benar sukses nih di HDI, benar-benar bisa ngejalanin bisnis HDI dengan konsisten dan kayak gitu ya. Terus juga yang terakhir, posting di saat golden hour. Jadi golden hour ini tergantung ya. Kalau kayak ibu rumah tangga kan kalau misalnya lagi pagi-pagi tuh lagi sibuk-sibuknya ya, lagi ngurusin anaknya, ngasih makan segala macam gitu ya. Biasanya kalau misalnya udah selesai urusannya baru ngelihat Instagram. Nah, kalau untuk golden hour saya sendiri itu biasanya di jam-jam makan siang nih, kayak jam 12 atau jam 1 siang. Bahkan kalau misalnya nanti pas orang kantor juga makan siang kan suka bukain Instagram gitu ya. Nah itulah jam 12 mungkin sampai jam 2. Nanti sore ya, sore ada jam 4 sampai jam 6. Itu kalau misalnya ada yang mau posting gitu ya jam 4:30 sore itu biasanya banyak yang lihat. Karena orang-orang biasanya udah pulang kantor ataupun orang lagi santai tuh di sore hari. Kalau malam-malam bisa jadi juga orang mau istirahat pasti lihat Instagram dulu ya. Jam-jam 9, jam 10 malam itu orang biasanya juga ngeliatin Instagram. Jadi golden hour itu adalah di mana orang lagi kira-kira paling banyak itu buka media sosial khususnya Instagram itu di jam berapa. Jadi kalau saya tadi jam 12 sampai jam 2 siang lagi makan siang, terus sore-sore jam 5 lah sampai jam 6 sore itu orang pulang kantor. Terus malam-malam sebelum orang istirahat itu jam 9 sampai jam 10 malam itu biasanya orang buka Instagram. Oke, Ko Joy mungkin itu yang harus dilakukan. Thank you buat Kak Gadis dan Kak Winda. Nah, sekarang teman-teman saya kasih kesempatan buat teman-teman semuanya untuk memberikan pertanyaan ya, sekitar 5 pertanyaan ya sebelum kita tutup. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ini saya bacakan dari Kak Tia Veriska dari Padang ya, Sumatera Barat gitu ya. Nah, ini boleh nanti ya teman-temannya silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nah, tapi sebelum saya masuk ke sesi Q&A, saya mengajak Anda semuanya hari ini pastikan ya untuk mendaftar di bootcamp. Ya, karena di acara bootcamp nanti akan juga di-sharingkan bagaimana cara kita membangun jaringan, melakukan namanya prospecting juga secara digital. Ya, pastikan Anda yang belum pernah ikut bootcamp dan juga rekan kerja Anda untuk segera daftar ya. Hari ini ya terakhir untuk pendaftaran ya. Jadi saya minta ke teman-teman semuanya untuk segera kontak upline Anda, bilang saya mau daftar bootcamp. Ya, investasinya Bapak Ibu cuma Rp100.000 ya, tapi Anda bisa mendapatkan banyak ilmu ya, karena tanpa ilmu kita tidak bisa apa-apa. Oke? Jadi segera ya buat teman-teman semuanya untuk mendaftar bootcamp ya. Nah, ini ada pertanyaan pertama nih Kak, ini apa namanya, Kak Gadis sama Kak Winda. Nah, ini dari Tia Veriska Padang Sumatera Barat. Jauh ya ini ya. Oke. Coba ya kalau offline mana bisa seperti ini. Cuma adanya di online ya. Nah, aku mau nanya, orang yang kita prospek itu apakah orang-orang yang punya materi yang lebih? Mungkin dalam arti orang kaya, oke? Kalau kita tawarkan orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah, apakah mereka bisa join HDI? Nah, mungkin dari Kak Winda atau Kak Gadis bisa menjawab pertanyaan salah satunya aja. Oke, Ko. Dia akan bantu jawab ya, Ko. Boleh. Ya. Untuk Mbak
Tia ya, Mbak Tia. Mbak Tia. Sebenarnya kalau untuk kita menawarkan ke siapa itu nggak ada ininya sih, nggak ada mesti yang namanya materinya mesti maksudnya kaya gitu ya. Karena jujur salah satu rekan kerja saya di sini bisa dibilang dia hanya jualan kerupuk ya, dia jualan kerupuk tapi sekarang beliau sudah manajer. Beliau membuktikan juga di salah satu rekan kerja aku yang membuktikan bahwasannya nggak ada yang nggak mungkin. Karena aku selalu bilang sama beliau, kalau kita blind prospect, siapapun kita bisa melakukannya, asal kita memiliki ilmu. Jadi sebelum kita blind prospect, percayalah harus mempelajari dulu 5 training dasar. Karena kan pasti mereka akan bertanya gitu, kita punya ilmu nggak dalam menjelaskan produk ini? Kalau cuma nawar-nawarin aja, semua orang bisa. Tapi pada saat beliau nanya, nanti mungkin apa gunanya, manfaatnya apa, kita nggak bisa jawab. Nah, orang itu akan mundur teratur untuk join sama kita. Nah, salah satu rekan kerja saya membuktikan bahwasannya, walau dia hanya jualan kerupuknya di pasar loh. Bukan grosir kerupuk ya. Beliau jualan kerupuk, dan sekarang beliau sudah manajer, dan bahkan sudah punya satu rekan kerja yang manajer juga. Jadi memang benar-benar bertahap, tapi beliau benar-benar sabar. Jadi nggak ada yang kalau bilang hanya yang materinya di atas, itu enggak. Gitu sih kalau dari aku. Oke, berarti ini kalau saya tangkap ya, calon prospeknya kita itu ya kita tidak perlu memilih-milih ya, siapapun kita boleh prospek ya, siapapun kita boleh ajak mereka untuk berbisnis HDI. Bagaimana kalau mereka nggak bisa beli produknya, kita ajaklah mereka untuk menjalankan bisnisnya. Begitu mereka menjalankan bisnisnya, mereka dapat bonus, otomatis mereka juga bisa membeli produknya. Jadi buat Katia, siapapun ya, kita boleh prospek. Ya, yang penting kita akan lihat dan orangnya juga mau untuk belajar, ya kita akan ajari dia sampai bisa. Arahkan ke setiap acara-acara yang ada, 5 training dasar, bisa presentasi standar, dan juga bisa yang namanya ikut bootcamp. Oke, pertanyaan kedua ya, dari Kak Regina Ilham Aziz. Ya, Kak Winda, Kak Gadis, kalau blind prospect, tapi kalau balasannya ya, sistem endorse aja Kak bagaimana? Nah, biasanya dari Kak Winda dan Kak Gadis ini balasnya bagaimana? Pernah nggak mengalami hal seperti ini? Oke kok, jadi maksudnya orang yang ditanya itu bilang endorse aja gitu? Ya, jadi pada saat kita prospek mereka, terus mereka langsung bilang, bagaimana kalau saya endorse aja gitu ya, mungkin kita nggak prospek selebgram gitu ya. Nah, kira-kira biasanya kita Kak Winda sama Kak Gadis ini jawabannya seperti apa? Oke. Kalau misalnya orang yang tadi mau kita prospek, terus dia bilang gitu ya, ya udah sini aku endorse aja, gitu bener ya Kak Jael ya? Ya, betul. Nah, jadi kita ambil aja sisi positifnya gitu ya. Kalau misalnya memang kayak gitu, kita coba aja gitu ya. Kita coba mungkin untuk kita tawarkan melalui hal tersebut gitu ya. Sebenarnya orangnya itu, kalau menurut saya ya, itu mau nyoba produknya gitu ya, tapi dia nggak percaya gitu ya, sama bisnisnya tadi gitu, karena kita belum mengedukasi benar-benar kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau kirimin gitu ya produknya, apa salahnya juga ya, mungkin dari kita kirimin tadi produknya, terus orang tersebut mencoba gitu ya, mencoba dan merasakan sendiri, wah rasanya enak misalnya gitu. Terus bahkan setelah dia coba dan karena dia suka sama rasanya, dia rasakan manfaatnya, mungkin jadinya bukan hanya endorse ya, nanti dia bakalan cari kita lagi kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita berkeberatan gitu ya, aduh ini aja belum laku udah disuruh endorse gitu ya. Nah itu balik lagi ke kitanya. Kalau kitanya belum mau investasi ya, itu kan termasuk investasi juga ya. Investasi itu kan nggak langsung kita bisa dapatkan hasilnya gitu. Jadi kita mengeluarkan dulu nih mungkin modal ya. Ya kalau endorse kan biasanya kita ngeluarin dulu gitu ya. Modal, cuman kalau misalnya kita nggak mau, kita cari aja orang lain kayak gitu. Cuman kalau menurut pengalaman saya ya, saya jarang endorse, tapi pernah sekali gitu saya kasih aja produknya gitu ke orang yang lumayan influence ya. Dan itu memang bukan orangnya sendiri sih yang aktif, tapi orang yang melihat postingan si influencer tadi itu jadi nanya ke kita gitu ya, itu apa sih yang diminum sama si misalnya Mbak siapa gitu kan. Iya ini gini-gini, nanti kita jawab. Tapi kalau berkeberatan gitu, misalnya kita nggak mau endorse ya kita cari ya orang lain yang mungkin
lebih perlu atau lebih membutuhkan produk-produk kita tadi, kayak gitu. Oke. Thank you buat Kak Gadis dan Kak Winda pertanyaannya. Nah, ini tadi ada yang nanya tentang direct link-nya untuk membership ya. Bapak Ibu, untuk direct link membership ini gampang sekali ya. Ini saya bantu jawab. Nanti teman-teman masuk di HDI1. Nah, begitu masuk di HDI1, nanti ubah ke full site-nya. Begitu ubah full site, di atasnya itu ada tulisan yang warna merah, HDI registrasi online link. Itu langsung diklik aja Bapak Ibu. Begitu nanti langsung diklik, tolong diisi data-datanya. Nama biasanya ID sama alamat email. Kemudian save datanya. Nah, nanti akan otomatis link itu akan dikirimkan ke ke emailnya kita, atau nanti pada saat di HDI1 juga langsung ketulis yang namanya linknya. Ya. Nah, nanti kalau teman-teman kurang paham, nanti juga bisa langsung kontak upline ya. Gitu. Oke? Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari Theodorus gitu ya. Ini saya baca dulu ya. Halo, selamat pagi. Mau tanya nih, bagi kita yang baru join, pasti kan susah untuk kita yang namanya tutup poin di awal. Oke. Atau pertama kali, apalagi mengingat kita ini belum dapat repeat order. Nah, menurut kakak-kakak semua, bagaimana cara menyikapi hal ini? Mungkin dari Kak Gadis. Oke. Ya, jadi ini hampir sama mungkin ya pertanyaannya. Kenapa? Karena sama aja nih, kayak kita investasi tadi gitu ya. Kita kan enaknya tuh ini ya, modalnya itu nggak besar ya. Punya bisnis sendiri tapi modalnya kecil banget. Mungkin Pak Joel sama Mbak Winda juga merasakan hal tersebut ya. Saya juga dulu punya beberapa ya bisnis kecil-kecilan gitu ya. Bisnis yang benar-benar tuh menurut saya ya kecil-kecilan karena bukannya juga di pinggir jalan, dan itu harus buat gerobak lagi gitu ya. Itu makanan, inget banget saya dulu itu saya buat martabak, dan itu aja yang saya rasa kecil-kecilan, modalnya bisa sampai 15 dan ke 20 juta kayak gitu. Dan itu belum tentu ya yang saya jual tadi langsung banyak orang yang beli gitu ya, langsung banyak orang yang mau nyoba makanan tadi. Tapi kalau di HDI, kita cuma investasi sekitar 1.600.000 ya untuk satu paketnya. Easy Starter HDI, kita punya paketan Easy Starter, itu udah dapat semua produk unggulan HDI. Mau itu Clover Honey-nya, Royal Jelly, Polenergy, gitu ya, Propolis, itu kita dapat dalam satu paket itu cuma dengan harga 1.600.000. Kita udah bisa ngikutin bisnisnya, kita dapat training-trainingnya, bahkan sekarang bersyukur banget ya, bisa ngikutin yang namanya training bootcamp Ko Joel sama Mbak Winda. Mungkin Ko Joel sama Mbak Winda juga merasakan ya, setelah saya pertama kali ngikutin bootcamp, itu omset saya langsung meningkat lebih dari 100%. Jadi itu kita benar-benar diajarin sama mentor kita yang luar biasa ya, khususnya Pak Julian Eka Putra. Itu kita dimentoring langsung oleh beliau yang itu omset dan bonusnya aja udah miliaran rupiah ya pada saat itu gitu. Jadi benar-benar kita dikasih tahu semua tips-tipsnya gitu ya, caranya gimana menawarkan itu, kalau misalnya orang yang nggak mau kita harus bersikap seperti apa gitu ya, terus apa aja yang harus kita lakukan ke orang-orang yang mungkin udah bergabung, biarpun tuh 1-2 orang yang masih bergabung. Jadi benar-benar tuh di situ saya teropen mind gitu ya, yang dulunya saya ya biasa-biasa aja sih sebenarnya gitu ya, kalau misalnya dapat bonus alhamdulillah gitu ya, cuman kalau enggak ya nggak rugi-rugi amat gitu ya. Karena saya ngerasain manfaatnya sendiri dari produk-produk tadi gitu ya. Jadi kalaupun saya nggak terlalu bisa ngejalanin di sini, paling nggak saya dapat manfaatnya nih dari produk-produknya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya untuk tutup poin itu susah gitu ya. Waduh, itu kembali lagi sama kitanya. Kitanya benar-benar mau nggak ngejalanin ini. Karena sebenarnya tanpa perlu kita mikirin tutup poinnya dulu gitu ya. Kita jalanin aja dulu nih 1 bulan. Kira-kira ada nggak orang yang mau gitu ya sama produk kita dengan kita ngejalanin bisnisnya dengan ngikutin sistem tadi ya, salah satunya training bootcamp yang luar biasa banget, itu bisa didaftarin nanti ya setelah acara ini mungkin, dan ikutin 5 training dasarnya, itu tanpa perlu kita kayak tadi saya bilang investasi pun, kita ngejual produknya orang tahu, itu udah bisa menjadi bahan tutup poin kita. Bahkan nantinya kita
nggak ngeluarin modal apa-apa gitu ya, cuman ya ngeluarin lah sekitar 150.000 ya untuk hanya mendaftar member, terus kita bisa dapat balik modal yang lebih dari 150.000. Jadi benar-benar kita harus tahu dulu nih bisnis apa yang sekarang kita kerjakan gitu. Jadi kalau menurut saya, wah bisnis ini benar-benar bisnis yang modalnya benar-benar minimal banget, tapi potensi penghasilannya dari ratusan ribu, jutaan sampai miliaran rupiah. Jadi itu mungkin dari saya kok. Oke, ini jawaban yang bagus banget ya. Mungkin ini sekedar saya tambahkan sedikit ya, karena dulu juga waktu awal saya menjalankan bisnis HDI, ya apa namanya, saya berusaha untuk tutup poin ya. Ini tips aja bagi teman-teman, mungkin di sini juga ada teman-teman mahasiswa yang memang agak sulit untuk tutup poin pribadi 300 itu terasa berat ya. Ya kalau dari teman-teman mahasiswa. Nah caranya tuh gampang ya, carilah 5 orang customer, oke, customer yang memang hanya untuk beli produk ya. Nah dari 5 orang ini teman-teman bisa pilih nanti. Mereka tuh kadang-kadang repeat order dan itu akan membantu teman-teman untuk tutup poin pribadi sehingga uang tabungan dari teman-teman contohnya mahasiswa gitu ya itu tidak keluar ya. Terus bagaimana caranya ya? Mungkin dari keluarga om, tante ya atau papa mama itu juga bisa kita sharingkan ya. 1 kilo madu kan udah 100 BP berarti 3 kilo madu. Nah sebenarnya kalau kita tuh berusaha semaksimal mungkin dalam waktu 30 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 30 tutup poin 1.500.000 itu 3 kilo madu itu pasti ketutup asal kita tuh mau kerja gitu ya, mau kerja keras, nggak mungkin nggak gitu ya. Itu kecil ya. Nah asalkan yang penting kita tuh ada niat, ada usaha mau mengerjakan pasti ada ya. Nanti teman-teman coba ya cari 5 sampai 10 orang ini apa namanya customer ya untuk membantu teman-teman untuk tutup poin. Oke, nah pertanyaan berikutnya ini 2 pertanyaan lagi karena waktu kita udah mau habis. Kak Winda dan Kak Gadis, bagaimana cara kita melakukan prospektif anak-anak muda usia 17 sampai 25 tahun? 17 mungkin jangan ya karena belum bisa untuk join HDI, ya minimal 18 tahun. Nah, itu langsung ke bisnisnya atau produknya dulu? Dari Kak Winda bagaimana? Oke kok. Nah, ini kalau Winda kebetulan Winda punya rekan kerja yang juga masih mahasiswa dan kebetulan usianya masih kalau nggak salah 19 tahun. Wow. Dokter juga di Jakarta. Nah, dia kuliah di kedokteran maksudnya. Nah, kemarin pada saat itu memang rekan kerja Winda yang yang follow up dan beliau itu ditawarkan pertama kali malah langsung bisnisnya karena biasanya anak-anak mahasiswa ini masih produktif sekali ya, masih semangatnya gitu. Jadi kalau menawarkan produk biasanya mereka lebih mikir gitu. Tapi kalau menawarkan bisnisnya dan kemudian dijelaskan benefitnya apa aja, kebanyakan sih pada mau dan akhirnya banyak mahasiswa yang gabung di Winda. Asik. Asik. Keren. Iya. Berarti intinya kita masuk ke ini ya, ke bisnisnya. Dulu. Ya, masuk ke bisnisnya dulu. Tapi memang benar Bapak Ibu, yang namanya anak-anak muda mahasiswa milenial hari ini paling penting adalah masuk ke bisnisnya. Apa sih benefit yang mereka dapatkan pada saat mereka tuh menjalankan bisnis HDI? Ya, contoh yang paling sangat sederhana. Hari ini kan banyak orang yang lulus ya, banyak yang lulus. Kita tuh bisa open mind mereka dengan cara apa? Nah, gini loh teman-teman, kamu ini kan sudah lulus ya, dan kita sudah lulus kuliah dan kamu nggak kepikiran kah hari ini loh banyak yang di PHK. Sambil teman-teman tuh kirim link yang banyak PHK karyawan gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat bahwa ada banyak perusahaan hari ini yang gulung tikar, terus karyawan di PHK dan lain-lain. Ya, efeknya apa? Ya gara-gara COVID-19 hari ini. Nah, bisnis HD ini gampang banget. Modalnya kita tuh kecil, hanya 150.000 dan kita punya big bisnis. Nah, rata-rata biasanya kalau saya juga gunakan seperti itu Kak Winda dan Kak Gadis, mungkin teman-teman juga bisa pakai ya. Jadi, untuk anak-anak milenial saya sarankan lebih ke bisnisnya ya, seperti yang tadi Kak Winda sampaikan. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Bapak atau Ibu Sahid gitu ya. Kak, bagaimana caranya memprospek ke ibu rumah tangga secara sosial? Nah, kebetulan ini dua-duanya ibu rumah tangga ya. Jadi boleh disaringkan. Oke. Iya, ini mungkin dari kita berdua kali ya Mbak Winda ya. Secara sosial gitu ya, ke ibu rumah tangga. Oke. Iya.
Benar banget ya, Ko Joel. Ini ibu rumah tangga ini sebenarnya kayak gampang-gampang susah gitu ya. Karena alasannya tuh selalu, aduh sibuk nih, anakku 2, nggak ada ini gitu ya, nggak ada pembantu gitu. Atau nggak sempet lagi nih, banyak urusan di rumah gitu ya. Jadi benar-benar kalau ibu rumah tangga ini kita cari kebutuhannya gitu ya. Kalau tadi mahasiswa mungkin kita kasih tahu benefitnya. Ibu rumah tangga juga pasti kita kasih tahu juga benefitnya. Tapi sebelumnya mereka lebih suka ke kebutuhan produk gitu. Karena apalagi yang udah punya anak kan, ibu rumah tangga yang udah punya anak itu rempong sendiri gitu ya sama anaknya. Jadi kayak, ya anakku nggak mau makan nih, nggak mau ini susah milih-milih makanan misalnya kayak gitu, atau sebulan sekali itu suka sakit flu paling enggak pilek gitu. Jadi kalau secara sosialnya kita yang lebih apa ya, kita lebih aktif gitu. Kalau misalnya memang targetnya ibu rumah tangga, coba kita buat ya khususnya di digital prospecting gitu ya, postingan-postingan tuh yang menggambarkan kalau produk HDI ini bisa dikonsumsi oleh satu keluarga gitu ya, bisa dikonsumsi anak kita, suami kita gitu ya, bahkan orang tua kita, lansia sekalipun gitu. Jadi benar-benar ibu rumah tangga itu suka yang kayak gitu. Apalagi khususnya mama-mama gitu ya, suka tuh yang promo gitu ya, yang murah. Jadi kita kasih tahu nanti, bayangin nih 1 juta berapa ya, yang 3 tadi 1.100.000 udah dapat 3 produk dari HDI. Itu kalau kita beli satuan itu bisa satunya itu 700 ribuan gitu. Jadi kita kasih tahu itu bedanya kalau kita beli satu sama beli promo. Biasanya kalau saya sendiri ya ibu rumah tangga suka tuh yang kayak gitu. Kalau saya pergi ke supermarket, padahal sebenarnya kalau dihitung-hitung gitu ya, iya sih ngapain beli banyak-banyak. Tapi karena murah gitu ya, kalau beli banyak, saya jadinya beli banyak kok Joel gitu. Jadi suka yang kayak gitu. Jadi kita benar-benar edukasilah ibu rumah tangga itu kalau misalnya produknya tuh bisa untuk satu keluarga, terus hemat kayak gitu. Jadi benar-benar tuh kita yang harus edukasi mereka gitu kalau ke ibu rumah tangga. Oke. Ini dari versinya Kak Gadis ya. Dari Kak Winda mungkin ada tambahan? Ya benar sih yang dibilang Mbak Gadis itu. Karena sebenarnya ibu rumah tangga ini lebih konsumtif ya nggak sih, Dis? Iya. Malah gitu ya Mbak Winda ya? Iya, sebenarnya lebih konsumtif sebenarnya. Jadi kalau untuk memprospek ibu rumah tangga itu lebih besar kemungkinannya gitu. Karena kan apalagi yang udah punya anak ya. Jujur aja pertama kali pun Winda diajak sama dokter Cynthia yang kebetulan upline beserta adik Winda sendiri tuh, pertama kali yang dibilang dokter Cynthia adalah Mbak, madu ini boleh dikonsumsi sama siapapun, termasuk kan kebetulan anak Winda nih kok ada alerginya. Jadi kalau udah batuk 3 bulan tuh bisa nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, alhamdulillah kok udah konsumsi dari bulan 5 sampai sekarang, Arjik itu nggak pernah sakit lagi. Gitu. Jadi iya ingat banget itu iya benar ya. ya. Iya, bawa berobat sampai kemana-mana, Ko Joel sampai kita ketemu 5 DSA gitu. Jadi ini yang membuat Winda akhirnya bahagia ketemu dengan produk HDI. Nah, itu bisa kita ceritakan sama calon-calon prospekan kita yang ibu rumah tangga juga. Winda selalu sih cerita sama calon prospekan Winda yang ibu rumah tangga juga. Winda jelasin bahwasannya anak Winda dulu tuh begini, dan sekarang alhamdulillah daya tahan tubuhnya lebih kuat. Jadi sebenarnya ibu rumah tangga itu sebenarnya lebih enak di prospek karena dia memang mengkonsumsi sendiri dan untuk keluarganya gitu. Dan ibu rumah tangga kayak Winda ini kan kok yang benar-benar ibu rumah tangga seperti Winda ya kok yang hanya di rumah ngurus anak, ngurus suami, ya hanya terima gaji kan dari suami gitu ya. Nah, dengan kita menjelaskan benefitnya, kita di rumah sambil masak kita bisa punya penghasilan gitu. Siapa yang nggak tertarik kok gitu ya. Bisa nambah-nambah untuk beli Pampers, untuk beli ini. Nah, pasti langsung bahagia ting gitu. Iya benar. Apalagi ada gitu ya manfaatnya. Oh ada bisnisnya gitu ya. Langsung deh pada nyantol semua. Alhamdulillah insya Allah gitulah kok kalau dari tambahannya. Oke, iya ini benar banget. Nah teman-teman juga nanti bisa gunakan ya. Contoh nih ya dari sharing dari Kak Winda. Kita tuh pada saat kita prospek orang lain, kita tuh bisa ngomong anak teman saya gitu ya. Kan nggak salah. Teman kita itu siapa? Kak Winda. Ya, ini yang dulunya sakit-sakitan gitu ya, dengan minum produk HDI itu sangat terbantu sekali. Nanti bisa ya minta testimoni dari Kak
dari Kak Winda. Nanti dari Kak Winda mungkin nanti boleh share ya Kak ya testimoninya, ya supaya nanti teman-teman juga bisa pakai, nanti bisa di-share di grup masing-masing gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan ya. Dan saya juga menyarankan ke Anda semuanya, kalau kita sudah konsumsi yang namanya produknya, akan lebih gampang ya pada saat kita nanti ngeprospek orang lain. Karena kita udah ngerasakan benefitnya. Ya, benefitnya itu penting sekali. Ya, begitu kita udah rasakan, gampang Bapak Ibu untuk kita sharingkan. Ya. Nah, untuk pertanyaannya saya cukupkan sampai di sini karena waktu kita sudah habis. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa. Ada Kak Gadis dan Kak Winda selama 2 jam ini bersama-sama dengan saya untuk sharingkan tentang digital prospecting. Dan juga buat teman-teman yang hari ini ada sekitar 409 orang yang masih standby, dan saya percaya teman-teman yang masih setia selama 2 jam ini adalah orang-orang yang mau pengen cepat berhasil, baik seperti Kak Gadis maupun Kak Winda hari ini. Penutup dari saya Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan ruangan Zoom, orang yang sukses di bisnis AD ini sama dengan orang sukses di medan perang, yaitu menguasai yang namanya informasi. Ya, prospecting tujuannya mengetahui, memahami informasi, sehingga pada saat kita melakukan yang namanya prospecting atau selling, ya, maka akan sangat jauh lebih gampang. Kuasailah yang namanya informasi. Prospek itu kan orangnya, ya. Prospecting itu kita melakukan yang namanya prospecting, baik itu kita menjual, kita membangun hubungan ke orang lain. Nah, berarti kita harus menguasai informasi. Informasi seperti apa? Informasi produknya, informasi tentang bisnis HDI, dan kita juga ikut yang namanya bootcamp, base, dan juga beberapa acara-acara yang ada di HDI. Nah, online ini Bapak Ibu begitu menyenangkan, tinggal kita biasakan diri kita ya di new normal saat ini, dan jangan pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak penting, karena kuncinya sebenarnya ada di kita. Ya, ada di kita. Kita mau rajin untuk melakukan namanya blend prospect, tidak pernah putus asa, maka hasilnya pun juga pasti akan ada. Ingat Bapak Ibu semuanya, bahwa jebakan kita menggunakan platform digital adalah membuat kita menunggu. Dan saya mengajak Anda hari ini, jangan pernah menunggu untuk melakukan blind prospect. Blind prospect itu jangan pernah, maksudnya gini, kita nggak prospek sekarang, terus lama dibalas. Jangan ditunggu, nanti kan ketahuan, kalau contohnya dibalas ada notifikasinya, jadi lebih baik, kalau contohnya ada prospek lain, akan kita prospek, dan kalau kita mendampingi online, kita akan dampingin. Nah, sekian dari saya mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di acara berikutnya, dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Thank you, Joel. Thank you ya buat Joel juga sebagai moderator, dan juga Kak Winda dan juga Kak Gadis sebagai narasumber. Luar biasa banget ya, tadi banyak sekali yang kita pelajari ya. Teman-teman, saya harap tadi Anda langsung bisa praktek juga dan langsung bisa mengimplementasikan yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber tadi. Oke, buat teman-teman, seperti tadi yang sudah disampaikan, mudah-mudahan teman-teman dengar ya, bahwa hari ini ketiga narasumber kita ini, mereka pun bisa sampai ke jenjang kesuksesan seperti hari ini, tidak lepas dan tidak bukan karena mereka semua mengikuti sistem yang sudah disediakan oleh bilioner. Nah, oleh karena itu, sistem seperti apakah yang harus diikuti? Maka pada kesempatan